Bab 681. Beli villa dulu. Keluar dari bandara, Hong Dali dan yang lainnya terbang menuju ke arah kota Shenluo. Shenluo ini memang sangat besar. Dengan kecepatan mereka terbang selama lebih dari 20 menit, tetapi bangunan-bangunan di kota itu masih tak terbatas. Saat ini, mereka telah tiba di wilayah udara yang benar-benar milik kota Shenluo. Langit dipenuhi dengan semua jenis pesawat dan mesia. Di darat, ada orang-orang yang berjalan-jalan setelah menyelesaikan pekerjaan. Hampir setiap orang dari mereka memiliki pelayan robot yang mengikuti di samping mereka. Ada juga sejumlah orang yang menggendong anak-anak mereka dan berjalan-jalan. Sederhananya, selain semua jenis teknologi canggih, tidak ada banyak perbedaan dari bumi. Ini bukan hal yang mengherankan. Bagaimanapun, seperti itulah masyarakat manusia. Selain peningkatan teknologi dan perkembangan masyarakat, tidak banyak perbedaan dalam aktivitas yang dilakukan manusia. Dali, kemana kita akan pergi selanjutnya? Di pesawat luar angkasa, Tang Muxin bertanya kepada Hong Dali melalui komunikator. Apakah kita akan membeli rumah sekarang? Tentu saja, jumlah kita di sini sangat banyak. Hong Dali tertawa dan berkata, kita perlu tempat untuk tinggal dan beristirahat terlebih dahulu. Kemudian, Tang Long, yang berada di dalam jam tangannya, berkata, tanah di kota utama seperti ini tidaklah murah. Aku rasa jika kamu ingin membeli villa yang dapat ditinggali semua orang, tidak akan banyak yang tersisa dari uang 1 juta itu. Oh, jangan khawatir. Hong Dali sama sekali tidak khawatir. Saya hanya bertugas membelanjakan, bukan menghasilkan. Ya Tuhan. Tang Long mencengkeram wajahnya. Guru macam apa yang kuikuti ini, ya Tuhan, lebih baik aku tidak melihat apa yang sedang dia lakukan agar aku tidak khawatir. Setelah berkata demikian, dia terdiam. Setelah mencapai wilayah luar angkasa kota Shenluo, Hong Dali memilih tempat yang indah untuk mendarat. Melihat sekeliling, dia mengangguk dan berkata, kita mendarat di sini saja, lingkungan di sini tidak buruk. Pesawat ruang angkasa itu berhenti dan mendarat. Ini adalah tempat tinggal di dalam kota Shenluo. Nama tempat tinggal ini disebut Bright Sun Sin, cukup puitis. Tepat setelah mereka mendarat, seorang penjaga keamanan langsung mendatangi mereka. Tingginya mencapai 3 meter, kulitnya berwarna abu-abu, sangat berotot, dan memiliki ekor yang panjang. Sederhananya, dia adalah tipe orang yang bisa mengejutkan penjahat sampai mati hanya dari penampilannya. Mendekati Hong Dali dan kelompoknya, dia bertanya dengan suara kasar. Halo, tuan-tuan, ada yang bisa saya bantu? Baru saja tiba di sini dan tidak tahu apa-apa, Hong Dali langsung memberinya $100 galaksi tanpa berkata apa-apa lagi. Hadiah, 100. Uang memang berguna. Setelah menerima uang, satpam itu langsung mengangguk dan membungkuk. Tuan yang terhormat, mohon petunjuk. Dia tersenyum hingga matanya tidak terlihat. Ah, aku hanya ingin bertanya, apakah ada villa yang dijual di sini? Hong Dali melihat sekeliling dan berkata, lingkungan di sini tidak buruk, aku cukup suka tempat ini. Ngomong-ngomong, apa yang dikatakan Deka memang benar. Teknologi semakin maju, zaman semakin berkembang, semuanya berkembang ke arah yang membuat hidup lebih nyaman dan praktis. Lagi pula, mungkin tidak baik jika tempat yang mereka tinggali menjadi lebih dingin seiring dengan kemajuan teknologi. Rumah yang sepenuhnya terbuat dari baja akan seperti penjara, belum tentu menjadi lebih baik. Oleh karena itu, di jantung aliansi Bima Sakti, segala macam hal dibuat dengan teknologi canggih, tetapi tempat-tempat yang ditinggali orang-orang masih memiliki gunung dan air. Bahkan ada hewan-hewan lucu yang berlarian dan bermain di hamparan rumput, sangat mencerminkan ekologi. Ya, ngomong-ngomong, kami memang punya 2 villa yang belum terjual. Mendengar Hong Dali berencana membeli rumah di sini, mata petugas keamanan itu berbinar, meskipun dia tidak akan mendapat komisi apapun dari Hong Dali yang membeli rumah di sini, dia tetap bersedia melayani orang yang murah hati ini. Dia buru-buru memimpin jalan di depan. Tuan, silakan ikuti saya. Pesawat ruang angkasa kecil itu dengan cepat membawa Hong Dali dan yang lainnya ke sektor penjualan. Begitu mereka masuk, 2 robot wanita cantik dengan hormat berkata, selamat datang. Setelah berkata demikian, mereka memimpin jalan di depan dan membawa mereka ke sebuah sofa dan mengundang mereka untuk duduk. Kemudian, seorang manajer wanita berusia 30 tahun berjalan mendekat, tersenyum dan berkata, halo, kalian berencana untuk membeli rumah di sini. Tingginya sekitar 1,7 meter, kulitnya berwarna biru muda, wajahnya memiliki 2 garis putih, dan di sisi dahinya terdapat 2 tanduk kecil. Secara keseluruhan, dia terlihat cukup cantik. Ya, kami di sini untuk melihat-lihat. Hong Dali mengangguk dan berkata, bisakah Anda memperkenalkan rumah-rumah yang dijual kepada kami? Baiklah. Manajer wanita itu mengangkat tangannya dengan lembut. Seketika, lampu menjadi lebih terang dan proyeksi holografik 3D sebuah rumah muncul di depan mereka. Ini adalah villa yang sangat mewah,
menempati total lahan seluas 3.600 meter persegi. Luas rumah tersebut adalah 1.400 meter persegi. Di dalam villa terdapat kolam renang, apron parkir, restoran untuk menikmati matahari terbenam, dan berbagai fasilitas hiburan lainnya. Akan sangat nyaman tinggal di sini. Sambil berkata demikian, dia tersenyum dan menatap Tang Muxin dan Lin Yanwei. Ini juga akan sangat cocok untuk digunakan sebagai rumah pengantin. Mendengar ini, Tang Muxin langsung menundukkan kepalanya dengan malu. Sebaliknya, mata Lin Yanwei bersinar, lalu tersenyum dan menatap Hong Dali. Ya, ini lumayan. Hong Dali mengulurkan tangannya dan mengetuk proyeksi holografik. Dia menyingkirkan halaman, lalu mengetuk pintu. Seketika, gambar pintu membesar. Dia mengetuknya lagi dan pintu terbuka. Di dalamnya terdapat berbagai macam struktur interior, ruang tamu besar, dapur hangat, robot yang bekerja dengan serius, dan sebagainya. Semua yang dibutuhkan tersedia di sana. Bahkan James yang datang untuk memperluas wawasannya pun berseru, "Ya Tuhan, dibandingkan dengan ini, film-film fiksi ilmiah yang kita buat itu benar-benar seperti sampah." Bukankah begitu? Lagi pula, film fiksi ilmiah hanyalah film. Ini kenyataan, tidak bisa dibandingkan. Ya, memang ada banyak kamar. Hong Dali dengan hati-hati melihat kamar-kamar di dalam villa, lalu melihat sekelompok besar orang di belakangnya. Kemudian, dia mengungkapkan rasa puasnya. Tidak buruk, villa ini tidak buruk, yang terpenting adalah villa ini dapat menampung cukup banyak orang, jika tidak, aku akan benar-benar pusing. Karena Anda puas dengan ini, bisakah kita bicarakan harganya, tanya manajer itu. Ya, tentu saja, berapa harga 1 meter persegi? Hong Dali bertanya, berikan saya perkiraannya. Biaya untuk membangun villa sebesar itu pasti tidak murah. Seperti yang diharapkan, saat menyebutkan harganya, manajer wanita itu sedikit malu. Kami mematok harga per meter persegi di sini, 1 meter persegi harganya $2.200 galaksi, total biaya villa ini adalah $3.080.000 galaksi. $3.080.000 galaksi. Mendengar angka ini, semua orang langsung menarik napas dingin. Ini bukan angka yang kecil, seluruh kekayaan Hong Dali sekarang hanya 1,2 juta, dia menghabiskan 50.000 untuk mengajukan kartu VIP level 5, yang berarti dia hanya memiliki 1,15 juta tersisa. Ya, harga ini lumayan. Hong Dali tidak tahu apakah ini termasuk mahal atau murah, dia tidak pernah mempertimbangkan harga untuk barang-barang. Dia langsung mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan membeli villa ini saja, oh ya, soal itu. Hong Dali berkata, apakah kamu menerima pembayaran dengan mencicil di sini? Aku tidak punya banyak uang tunai, kamu tahu maksudku. Membayar dengan mencicil. Tang Muxin langsung tertawa dalam hatinya. Hong Dali ini benar-benar belajar membayar dengan mencicil, dia memang sudah membaik. Sebaliknya, Tang Long berduka di dalam jam angkasa. Tuan, Anda baru saja datang ke sini dan Anda sudah membeli villa yang sangat mahal, fondasi Anda di sini belum stabil, Anda seharusnya tidak mengambil langkah besar seperti itu. Omong kosong. Hong Dali mendengus dan berkata, jika aku tidak membeli villa besar, bagaimana aku bisa menunjukkan identitas dan statusku, kau benar-benar. Orang lain tidak akan mengerti tingkat menjadi orang yang boros. Aku akan marah setengah mati padamu. Tang Long dengan marah berjongkok di sudut dan menggambar lingkaran di lantai. Manajer wanita itu mengangguk dan berkata, kami menerima pembayaran dengan mencicil di sini, uang muka adalah 30%, yaitu $924.000 galaksi, Anda hanya perlu membayar sisanya dalam waktu 3 tahun, tetapi jika Anda tidak dapat membayar dalam waktu 3 tahun, kami akan mengambil kembali villa tersebut dan kami juga tidak akan mengembalikan uang muka kepada Anda. Ya, tidak heran manajer wanita itu tidak menyebutkan persyaratan lainnya. Sederhana. Jika mereka tidak dapat membayar dalam waktu 3 tahun, uang muka sebesar $924.000 akan dianggap sebagai sewa selama 3 tahun tinggal di villa tersebut. Semua perumahan itu sama gelapnya satu sama lain, mereka pasti tidak akan menderita kerugian apapun. Hong Dali mulai menghitung. Uang mukanya $924.000, sekarang saya punya $1.150.000, setelah membayar uang muka, saya akan punya sisa $226.000, syarat misinya adalah menghabiskan $200.000 dalam waktu 2 bulan, wah, bagus sekali. Kalau begitu, ini dia. Hong Dali menyeringai dan langsung memutuskan. Li Yang, pergilah dan selesaikan prosedurnya. Baiklah, Tuan Muda, tunggu sebentar. Li Yang pergi bersama manajer wanita untuk menyelesaikan prosedur. Ngomong-ngomong, penggunaan kartu VIP level 5 itu mulai berlaku sekarang. VIP level 5 bisa menikmati diskon 3% saat membeli rumah. Oleh karena itu, ketika Li Yang kembali, dia sangat gembira. Tuan Muda, begitu dia mendengar bahwa Anda adalah VIP tingkat 5, dia langsung memberi kami diskon 3%.
Kami menghemat $92.400 untuk membeli rumah, dan menghemat $27.200 untuk uang muka. Di dalam jam angkasa, Tang Long langsung berlutut. Apa-apaan ini? Uang yang digunakan untuk mengajukan kartu VIP sudah ditebus. Tang Muxin menyeringai dan menepuk bahu Hong Dali dengan kasar. Dali, kamu memang hebat, haha, kartu VIP ini sangat berharga. Itulah sebabnya ada pepatah yang mengatakan bahwa uang tetap perlu dikeluarkan. Yup, hahaha, akhirnya kita punya rumah. Kakak-kakak, ayo kita pilih kamar. Manajer wanita itu langsung membawa mereka untuk melihat-lihat rumah, menyerahkan kunci, dan menyelesaikan prosedur. Ngomong-ngomong, selama bertahun-tahun dia bekerja di sini, ini adalah transaksi paling mudah yang pernah dia lakukan. Dari saat Hong Dali masuk hingga menyelesaikan prosedur, hanya kurang dari 10 menit telah berlalu. Ngomong-ngomong, villa ini memang tidak buruk. Hampir tidak ada perbedaan dari apa yang mereka lihat di proyeksi holografik. Villa ini sangat megah dan tampak berkelas. Lingkungan villa ini sangat bagus, teknologi di dalamnya juga sangat canggih. Oleh karena itu, semua yang ada di dalamnya sederhana dan mudah digunakan. Misalnya, saat mereka memasuki ruang tamu, terdapat proyeksi holografik berkelas tinggi yang dapat digunakan untuk menonton film dan acara televisi terbaru. Para pembantu robot sangat patuh, mereka hanya perlu diberi instruksi sekali saja dan akan menyelesaikan instruksi tersebut. Ada juga lift khusus untuk naik turun villa. Suhu di villa juga diatur pada suhu yang sesuai. Yang paling membuat Hong Dali puas adalah tempat tidur di kamar yang dipilihnya. Ketika dia ingin tidur, akan ada lagu pengantar tidur ketika dia berbaring di tempat tidur. Luar biasa. Bab 682. Inti Alien. Ah, hidup ini begitu indah. Sambil menatap Grand Zone yang terparkir di luar jendela, Hong Dali mendesah. Hidup di sini sungguh menyenangkan, ketika aku punya cukup uang di masa depan, aku akan kembali ke bumi seminggu sekali, jika ada kesempatan, aku akan meminta ayah dan ibu untuk datang ke sini juga untuk bersenang-senang, hehe. Biaya untuk melakukan warp luar angkasa sangat besar, teriak Tang Long. Tidak bisakah kau tidak boros seperti itu? Tentu saja tidak, kata Hong Dali. Sekarang setelah mereka memiliki base camp, langkah selanjutnya adalah mulai meletakkan fondasi yang baik. Hong Dali mulai mengatur. Baiklah, saudara-saudara, mulailah bekerja, saudari Xiaoyi. Anda bertanggung jawab untuk menanyakan harga barang-barang di sini, itu keahlian Anda, hehe. Ling Xiaoyi tersenyum dan setuju. Baiklah, Tuan Muda. James, Hong Dali mengarahkan James. Kamu membuat film, kamu perlu mengenal dirimu sendiri dan juga lawanmu agar kamu tidak kalah dari mereka. Tentu saja, kamu harus terlebih dahulu memahami situasi musuh. Tonton filmnya di sini, baiklah. Kalau ada kesempatan, aku juga ingin menontonnya. Beritahu aku jika kamu menemukannya. Baiklah, Tuan Muda Dali. James kini sangat menghormati Hong Dali. Saya akan melakukan sesuai instruksi Anda. Sedangkan untuk Xin Xin dan Sister Nian Wei, dan Heartbreaker, tugas kita lebih sulit. Hong Dali menoleh untuk melihat Tang Muxin, Lin Yan Wei, dan Lucifer, yang berdiri diam di satu sisi sambil melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kita akan memasuki jaringan virtual galaksi dan melihat apa lagi yang terjadi di sekitar sini. Oke, tidak masalah. Berpetualang di galaksi virtual network dan melihat-lihat seperti apa dunia virtual itu adalah pekerjaan yang bagus. Ketiganya langsung setuju. Adapun Levis, tugasnya sangat sederhana, ada pusat kebugaran khusus di villa. Yang harus dia lakukan hanyalah berolahraga dan mencerna apa yang diajarkan Wang Daoming kepadanya. Tak lama kemudian pembagian tugas pun selesai dan semua orang mulai menjalankan tugasnya masing-masing. Ling Xiaoyi, si jenius penilaian, bertanggung jawab untuk menanyakan harga di sini. Orang-orang Hollywood bertanggung jawab untuk mencari film yang bisa ditonton. Hong Dali, Tang Muxin, Lin Yan Wei, dan Lucifer masuk ke dunia virtual. Di hamparan benua yang luas, 3 orang muncul dengan penyegaran bingkai. Ini adalah kota yang sangat besar. Mustahil untuk melihat ujungnya. Makhluk-makhluk besar terbang di atas kepala mereka di langit dari waktu ke waktu, tampak mirip dengan naga dalam legenda barat. Kota itu mirip dengan kota abad pertengahan dalam cerita fantasi di bumi, hanya saja lebih besar dan lebih spektakuler. Jalanan itu sangat besar, selebar 50 meter. Orang-orang datang dan pergi. Sesekali, orang-orang muncul dan menghilang. Itulah saatnya orang-orang memasuki dunia atau meninggalkannya. Kepala pelayan Ai Tang Long telah menjadi makhluk kecil mirip panda yang bertengger di bahu Hong Dali, di dunia virtual. Untuk membedakan orang dari kepala pelayan yang cerdas muncul dalam bentuk hewan peliharaan. Tang Long telah memilih untuk menjadi panda, yang paling lucu. Burung-burung yang sejenis berkumpul bersama. Dilihat dari karakternya, Tang Long memiliki banyak potensi untuk menjadi orang bodoh yang lucu. Saat mereka tiba, Hong Dali, Tang Muxin, Lin Yan Wei,
dan Lucifer sedang berada di luar elemen mereka. Meskipun mereka telah terhubung dengan jaringan virtual galaksi di bumi, tempat itu hanya dapat dianggap sebagai tanah yang baru ditemukan, tandus dan belum dikembangkan. Belum ada yang dibangun. Di sini benar-benar berbeda. Jalanannya ramai dan jalan-jalannya dikelilingi oleh berbagai bangunan yang indah. Ada berbagai macam etalase toko seperti toko senjata, toko baju zirah, toko perlengkapan, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Ada lebih banyak barang yang dijual di sini daripada yang bisa dibayangkan. Keempatnya berjalan dan melihat-lihat. Mereka baru saja tiba dan banyak hal yang tidak mereka kenal, tetapi itu hanya sekadar melihat-lihat. Kata kuncinya adalah berbelanja. Hong Dali paling puas dengan kenyataan bahwa dia tidak merasa lelah saat berbelanja di dunia maya. Saat mereka berjalan, mereka tiba-tiba mendengar teriakan dari kerumunan. Lihatlah, lihatlah alien core terbaru, atribut lengkap, kami memilikinya dalam tingkatan tinggi, menengah, dan rendah. Jika Anda lewat, jangan lewatkan. Inti alien, apa itu? Hong Dali bertanya pada Tang Long, yang ada di bahunya. Apakah itu sesuatu yang sangat berharga? Biasa saja. Tang Long, yang telah berubah wujud menjadi seekor panda, mendesah dan berkata, inti alien adalah salah satu hal terpenting di dunia virtual. Kamu harus memahami bahwa mata uang di dunia ini memiliki nilai yang setara di dunia nyata. Hal ini membuat orang-orang lebih dari sekadar ingin menjelajahi berbagai dunia. Inti alien adalah batu ajaib yang dapat meningkatkan atribut karakter. Seperti namanya, ini adalah inti energi dari tubuh alien. Inti ini mengandung kekuatan yang sangat kuat. Jika ditanamkan pada senjata atau baju zirah, inti ini dapat meningkatkan atribut karakter secara signifikan. Selain itu, inti alien juga dapat diintegrasikan dengan bahan obat lain melalui pemurnian seorang alkemis. Inti ini memiliki berbagai macam efek magis dan merupakan obat penting untuk petualangan. Oleh karena itu, Anda seharusnya dapat menyimpulkan nilainya. Oh, aku jadi bertanya-tanya apa itu. Hong Dali cemberut. Bukankah itu hanya permata untuk dihias? Mereka membuatnya terdengar begitu misterius. Sial. Tang Long mengumpat dengan tidak sopan. Dia berkata, apa yang kau tahu? Inti alien kekuatan plus 5 bernilai setidaknya $2.000 galaksi. Semakin banyak atribut yang ditambahkannya, semakin tinggi nilainya. Inti alien yang menambahkan 10 poin atribut bernilai setidaknya $30.000 galaksi. Tidak semua orang mampu menggunakan benda seperti itu. Jika ada permata tingkat tinggi yang dapat meningkatkan kekuatan gerakan bertarung, harganya akan lebih mahal lagi. Orang desa yang tidak mengerti apapun seharusnya tidak mempermalukan diri mereka sendiri di sini. Orang desa. Hong Dali mengusap hidungnya. Ia ingat bahwa ia bisa membuat permata atribut, jadi ia biasanya tidak mau repot-repot melihat permata biasa. Tang Long terus menjelaskan informasi penting tentang inti alien kepada Hong Dali. Inti alien meningkatkan atribut manusia dan berisi banyak relik misterius dan dimensi yang berbeda, sehingga orang memiliki lebih banyak peluang untuk menyelamatkan diri mereka sendiri saat menghadapi bahaya. Anda harus tahu bahwa tidak semua orang dapat memasuki tempat-tempat dengan sumber daya yang berharga dan barang-barang langka hanya karena mereka menginginkannya. Misalnya, dimensi lain yang memiliki banyak bahan berharga, tetapi hanya dapat diakses sebulan sekali atau bahkan hanya setahun sekali. Jika Anda meninggal, Anda harus menunggu waktu berikutnya untuk dapat diakses. Pada saat itu, dengan atribut yang ditingkatkan yang diberikan oleh inti alien, mungkin saja untuk mendapatkan lebih banyak harta dari dalam. Tanpa atribut tambahan ini, Anda mungkin tidak dapat bertahan hidup dari penyiksaan di dalam. Anda mendapatkannya. Ya, sekarang mereka mengerti. Semuanya demi petualangan. Sederhananya, dengan atribut yang diberikan oleh alien core ini, orang dapat menghasilkan lebih banyak uang. Hong Dali dan 3 orang lainnya sedikit lebih memahami mengapa orang begitu ingin membeli inti tersebut. Tang Long melanjutkan, jadi, meskipun satu inti hanya dapat meningkatkan atribut sebanyak 5 atau 6 poin, berapa banyak peralatan yang dapat dikenakan seseorang, satu bagian dapat dilapisi dengan 1 hingga 3 inti, dengan total puluhan inti pada berbagai peralatan. Peningkatan atribut akan jauh lebih banyak daripada sekadar sedikit. Mereka yang memiliki buku rahasia seni bela diri yang meningkatkan atribut mereka pasti akan menjadi gila mencoba mendapatkan inti yang bagus saat mereka melihatnya. Bahkan jika Anda dapat menyiapkan 30 inti, satu inti akan meningkatkan kekuatan sebanyak 5 poin. Ini 105. Lalu, ada penggandaan seni bela diri. Yaitu, 300 kekuatan. Jika mereka menghitungnya seperti itu, ini benar-benar populer. Dali, karena ini sangat menyenangkan, mari kita lihat. Tang Muxin menarik tangan Hong Dali dan berkata dengan gembira, bahkan jika kita tidak membeli apapun, akan menyenangkan untuk melihat-lihat, bagaimanapun, kita tidak terburu-buru untuk pergi menjelajah. Baiklah, tidak masalah. Hong Dali mendengus lalu mengikuti arus orang-orang menuju toko alien core. Bagaimanapun, mereka ada di sana untuk mengenali lingkungan sekitar, jadi Hong Dali tidak terlalu keberatan. Hadirin sekalian, apakah Anda berpikir untuk membeli alien core?
Begitu mereka memasuki toko, seorang pramuniaga menghampiri dan menyapa mereka dengan hormat. Toko kami baru saja menerima alien core baru dengan berbagai kualitas, bolehkah saya tahu atribut apa yang Anda cari, Tuan? Ah, kami hanya melihat-lihat, kata Hong Dalis sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak merasa malu. Berapa banyak poin atribut yang ditambahkan oleh inti terbaikmu, berapa jumlahnya? Ketika mendengar bahwa Hong Dali hanya melihat-lihat, pramuniaga itu langsung kehilangan minat untuk menghiburnya. Ada begitu banyak pelanggan, mengapa dia mau membuang-buang waktu dengan orang-orang yang hanya melihat-lihat? Pramuniaga itu menunjuk ke sebuah tanda di samping dan berkata, mereka semua ada di sana. Anda bisa melihatnya sendiri, Tuan. Hahaha, diremehkan. Tang Long menyombongkan diri dan berkata, kamu bahkan tidak tahu harus berkata apa, bahkan jika kamu tidak membeli, setidaknya kamu harus berpura-pura, hahaha. Sebenarnya, saya sengaja melakukannya, kata Hong Dali sambil tersenyum. Saya tidak suka perkenalan yang panjang, saya bisa melihat sendiri dan memutuskan apakah saya ingin membeli. Mereka berempat berjalan ke depan papan nama itu. Harga inti-inti itu cukup standar. 5 poin atribut. Kekuatan, $2.000 galaksi, kelincahan, $1.500 galaksi, refleks, $1.200 galaksi. 6 poin atribut. Kekuatan, 4.000, kelincahan, 3.000, refleks, 2.400. 7 poin atribut. Kekuatan, 8.000, kelincahan, 6.000, refleks, 4.800. 8 poin atribut. 9 poin atribut. 10 poin atribut. Kekuatan, 64.000, kelincahan, 48.000, refleks, 38.400. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Bintang pertunjukannya adalah persentase peningkatan inti. Peningkatan sebesar 10% menghabiskan biaya 50.000. 20%, 100.000. 30%, 200.000. 40% dan 50% kehabisan stok. Sial, barang ini benar-benar mahal. Villa yang baru saja dibeli Hong Dali memiliki luas area yang dapat dihuni sebesar 1.400 meter persegi. Itu hanya 3 juta. Namun, peningkatan persentase inti yang dapat meningkatkan atribut hingga 30% menghabiskan biaya 200.000. Itu setara dengan 1/15 villa. Satu inti sama dengan rumah seluas 100 meter persegi. Ya Tuhan, ini perampokan. Hong Dali tiba-tiba menyentuh hidungnya. Ini terasa agak berlebihan. Sekarang dia punya sisa sekitar $20.000 galaksi. Sepertinya jumlah uang ini hanya cukup untuk dijadikan uang saku. Setelah mereka meninggalkan toko utama, Hong Dali dan 3 orang lainnya melihat-lihat etalase toko di sepanjang jalan perbelanjaan. Melihat ke sana, melihat ke sini. Cukup santai. Yang penting, mereka tidak punya tujuan khusus, mereka hanya ingin membiasakan diri dengan tempat itu. Tak lama kemudian, mereka berhenti di depan sebuah pedagang kecil. Tang Muxin mengulurkan tangannya yang pucat dan mungil dan dengan santai mengambil kalung batu permata berwarna biru kehijauan. Dia berpose dengan kalung itu di lehernya dan bertanya kepada Hong Dali sambil tersenyum, Dali, apakah kalung ini terlihat bagus? Bab 683. Pemborosan. Ya, kelihatannya bagus. Hong Dali memperhatikan dengan saksama. Kalung itu terlihat sangat bagus di leher Tang Muxin yang seputih mutiara. Kalung itu terlihat sangat berkilau di tubuhnya. Kalung itu terlihat bagus, orang itu terlihat lebih baik lagi. Dia langsung bertanya kepada pemilik kios, Bos, berapa harga kalung ini? Nona, kalung ini cocok untukmu. Tang Muxin adalah seorang wanita muda dengan pesona 125 poin. Pemilik kios, seorang wanita berusia sekitar 30 tahun, mengangguk setuju sambil menatapnya. Kalung ini terbuat dari batu giok berbentuk tetesan air, kalung ini hanya aksesori ornamen yang tidak menambah atribut apapun, jadi harganya hanya $5 galaksi. $5 galaksi akan menjadikan ini sebagai aksesori ornamen kelas menengah, bagaimanapun juga, ini tidak dianggap sebagai sebuah peralatan dan tidak menambah atribut apapun. Jika orang lain yang melakukannya, dia mungkin akan memuji kecantikan wanita itu, membayar kalung itu, dan memakaikannya sendiri. Itu akan sangat romantis dan akan meningkatkan rasa sayang wanita itu kepadanya. Sayangnya, itu orang lain. Hong si anak hilang adalah Hong si anak hilang. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Bos, berapa harganya? Hong Dali menunjuk aksesori lain dan bertanya, bagaimana dengan ini, dan ini? $5 galaksi, $4 galaksi. Bos memberitahu Hong Dali harga setiap barang. Yang ini sedikit lebih mahal, $12 galaksi. Semuanya sangat murah. Hong Dali berkata dengan tegas, 5.000, aku ingin semuanya, aku akan membawanya pulang sebagai hadiah. Anak nakal. Tang Long, yang telah menjadi seekor panda, berkata,
kamu hanya perlu membeli satu atau dua barang ini, mengapa kamu membeli semuanya? $5.000 bukanlah jumlah yang sedikit. Meskipun Invincible is kaya, dia tidak begitu kaya sehingga uangnya harus dihambur-hamburkan seperti itu. Ah, menurutku itu bagus, kata Hong Dali dengan tenang. Jadi aku membeli semuanya, Xin dan kakak Nianwei ku boleh memakai apapun yang mereka mau, satu per hari, tidak perlu diulang. Hebat, begitu dia mengatakan ini, suasana yang awalnya romantis menjadi berbeda. Aku tidak bisa memakai begitu banyak. Tang Muxin melihat ke-200 lebih aksesoris di toko dan menunduk putus asa. Dali, dasar bodoh, suasananya sebenarnya cukup bagus. Lin Yanwei menutup mulutnya dan tertawa kecil. Mungkin ini gaya tuan muda. Sebenarnya cukup menarik. Pada akhirnya, pembelian seluruh kios seharga $5.000 justru mengurangi rasa sayang Tang Muxin kepadanya sebanyak 1 poin. Brengsek. Lucifer menepuk dahinya. Tuan muda benar-benar bodoh. Kalung ini cantik sekali. Tepat saat Hong Dali bersiap-siap mengemasi pernak-pernik kecil itu, terdengar suara seorang wanita. Tiba-tiba, seorang wanita muda lain yang berusia sekitar 18 atau 19 tahun muncul di dekat mereka berempat. Wanita muda itu menerobos masuk dan mengambil kalung giok berbentuk tetesan air yang sebelumnya dicoba Tang Muxin. Dia berpose dengan kalung itu di depan lehernya sendiri. Saat dia melihat, dia memanggil seorang pria yang berjalan perlahan ke arahnya. Kakak Fang, apakah ini terlihat bagus untukku? Wanita muda itu berbicara dengan cepat. Saat dia mengoceh, suaranya terdengar seperti burung murai kecil. Namun, dia cukup cantik. Dia memiliki rambut pendek berwarna biru langit yang sangat cocok dengan warna biru giok tetesan air. Ya, kelihatannya bagus. Kakak Fang mendekat perlahan dan memujinya. Kelihatannya sangat cantik di tubuhmu, aku akan membelikannya untukmu jika kamu menyukainya, bagaimana menurutmu? Kakak Fang tingginya sekitar 1,85 meter dan tampan. Senyumnya penuh percaya diri dan jelas bahwa dia adalah tipe pria yang diimpikan para wanita. Anak nakal. Panda Tanglong menepuk keras bagian belakang kepala Hong Dali. Lihat dia, lalu lihat dirimu, aku sangat marah sampai-sampai aku ingin mati. Tang Muxin mengangguk dengan penuh semangat. Ya. Kemudian, Hong Dali melakukan sesuatu yang membuat semua orang tertekan. Sebenarnya, dia tidak melakukan banyak hal, yang dia lakukan hanyalah berkata, aku minta maaf. Kios ini sudah sepenuhnya dibeli olehku. Lalu dia menambahkan, termasuk kalung ini. Brengsek. Tanglong nyaris tak bisa menahan diri untuk membunuhnya dengan satu gigitan. Dia menghancurkan sepasang kekasih. Tang Muxin merasa tertekan. Hong Dali benar-benar merusak suasana. Dia seharusnya tidak melakukan itu. Lin Yanwei merasa tertekan. Tuan muda benar-benar tampak tidak memiliki sedikit pun sisi romantis dalam dirinya. Lucifer sedang depresi. Ada seorang penghancur hati seperti dia di samping Hong Dali dan dia bertindak dengan cara yang tidak berperasaan. Gadis itu depresi. Kalung itu dijual. Sedangkan untuk kakak Fang, dia jelas-jelas tertekan. Kesempatan yang bagus untuk memperbaiki hubungan mereka telah berlalu begitu saja. Hong Dali tidak ahli dalam merayu wanita, tetapi dia ahli dalam merusak suasana saat orang lain mencoba merayu wanita. Anda harus mengakuinya. Itu. Setelah jeda sebentar, jelaslah bahwa kakak Fang adalah pria yang cerdik dan berpengalaman dalam percintaan. Karena kios ini sudah dibeli olehmu, saudaraku, tidak baik jika aku bersikeras membeli kalung itu. Bagaimana dengan ini, saudaraku, aku bisa memberimu plus 5 alien core sebagai ganti kalung itu, bagaimana menurutmu? Kakak Fang memang ahli dalam percintaan. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang langsung berubah. Lihat, ini jalannya. Tanglong menepuk Hong Dali sekali lagi dengan keras, lalu buru-buru memberi instruksi dengan suara pelan. Sebuah inti alien plus 5 harganya $2.000, kalung ini hanya bernilai $5 galaksi, jual, harus dijual. Tang Muxin sekali lagi merasa sedih. Hong Dali baik dalam segala hal, bagaimana mungkin dia tidak memiliki sisi romantis sama sekali? Mengapa? Mata wanita muda itu berbinar dan dia berseru gembira, Kakak Fang, kamu sangat baik padaku, aku tidak menginginkan kalung ini lagi, aku sudah puas dengan kata-katamu saja. Pemilik warung pinggir jalan itu menatapnya. Seorang pria kaya, ini benar-benar pria kaya. Pada saat itu, semua orang memperhatikan Hong Dali, menunggu untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Seperti yang diharapkan, Hong si anak hilang tidak bereaksi seperti orang lain. Dia malah menggelengkan kepalanya. Apa, saudara, kau tidak bisa membantuku di sini? Melihat Hong Dali menolaknya sekali lagi, kakak Fang merasa sedikit canggung. Saudara, jika kau merasa itu terlalu sedikit, aku bisa menambahkan inti lainnya. Dalam sekejap, nilai kalung itu naik dari 2.000 menjadi 4.000, tetapi situasinya sekarang tegang. Jika orang lain,
mereka akan langsung menolak untuk berdagang demi harga diri mereka atau segera berdagang demi uang. Namun, Hong Dali tersenyum dan berkata, seorang pria sejati harus membantu orang lain memenuhi keinginan mereka. Aku akan memberikan kalung ini kepada temanmu yang cantik sebagai hadiah. Membicarakan uang dapat merusak hubungan. Dia menolak menukarkannya dengan 2 alien core dan malah memberikannya kepada orang lain. Anak boros. Tang Long memukul bahu Hong Dali, sambil menangis sejadi-jadinya. 2 inti alien, $4.000, dia ingin memberikannya kepadamu sebagai ganti kalungmu, bukan saja kamu menolaknya, tetapi kamu juga memberikan kalung itu secara cuma-cuma, ya Tuhan, tidak ada logika. Ketika dia mengatakan bahwa tidak ada logika, memang tidak ada logika. Tang Long adalah seorang pria, bukan, seorang pelayan AI, yang telah melihat dunia, tetapi tidak ada satupun adegan dalam kode logikanya di mana orang-orang memberikan uang yang sebenarnya ada di tangan mereka. Situasi macam apa ini? Apakah kodenya sudah ketinggalan zaman? Tidak mungkin, itu baru 1000 tahun berlalu. Ah, ini, itu. Kakak Fang juga sedikit bingung setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Dali. Dia sedikit marah sebelumnya, tetapi untuk membuat wanitanya senang, dia bersedia melakukan pertukaran. Namun, pria itu baru saja memberikannya padanya. Dan menolak 2 inti alien. Kakak Fang mengambil kalung itu dari Hong Dali, tercengang tak terlukiskan. Akhirnya, dia bergumam, baiklah, kalau begitu, aku akan menerima tawaranmu, saudaraku, aku adalah Presiden Serikat Dinasti Thunderbolt, Fang Han, ini temanku, Sui Ji, jika kamu butuh bantuan, saudaraku, beritahu aku, jika itu dalam kemampuanku, aku akan melakukan apa yang aku bisa. Lihatlah betapa fasihnya dia berbicara. Tang Muxin cemberut. Menyerahkan kalung itu bukan masalah besar, tapi Hong Dali, potongan kayu itu, terlalu penuh kebencian. Jika dia bisa menjadi 1/10, tidak, hanya 1/100 dari Fang Han, itu sudah cukup. Oh, kakak Fang adalah Presiden Serikat Besar, halo. Hong Dali tidak tahu seberapa besar Serikat Dinasti Thunderbolt itu, tetapi dia tidak akan salah jika menyebutnya besar. Dia segera mengulurkan tangannya. Halo, nama saya Hong Dali, saya anak yang hilang. Saudara Dali, kamu. Fang Han tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak tahu bahwa jabat tangan adalah salam di bumi dan bingung. Apa artinya ini? Oh, beginilah cara kami mengekspresikan persahabatan di tempat asalku. Hong Dali menatap Lucifer. Aku mengulurkan tanganku, apa yang harus kau lakukan? Lucifer segera mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Hong Dali. Keduanya menatap Fang Han. Seperti ini. Ah, itu sapaan yang menarik. Fang Han tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Hong Dali. Senang bertemu denganmu. Sama, haha. Hong Dali tertawa dan meminta Lucifer untuk berkemas sebelum berkata, Kakak Fang, ini pertama kalinya aku ke sini, apa kau tahu sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan? Jarang bertemu seseorang yang tampak cukup ramah, jadi Hong Dali tidak membuang waktu untuk mendapatkan informasi sebanyak yang dia bisa. Ngomong-ngomong, meskipun Tang Long telah bersama orang hebat seperti Invincible Is selama bertahun-tahun, dia belum pernah ke dunia virtual dekat kota Shenlou. Karena dunia virtual ini diperuntukkan bagi orang-orang untuk dijelajahi, setiap wilayah pasti memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda. Tang Long tidak tahu daerah seperti apa yang ada di dekatnya untuk dijelajahi. Dia hanya bisa bertanya kepada orang lain di dunia. Sebenarnya, kita punya waktu setengah jam sebelum kita harus berkumpul untuk pergi ke tempat baru dan misterius. Fang Han melihat sekeliling sebelum berbisik, apakah saudara Dali ingin ikut dengan kami, di dalam sana bisa berbahaya, jadi ketika saatnya tiba, saudara Dali, Anda seharusnya baik-baik saja jika Anda hanya mengamati dari pinggiran. Baru saja muncul. Area rahasia. Ini hebat. Ini yang terbaik untuk berpetualang. Seperti yang diharapkan, ketika Hong Dali dan yang lainnya mendengar bahwa ada tempat seperti itu, mata mereka berbinar. Tang Muxin berkata, Dali, bagus, ayo kita lihat. Tang Long pun bergegas memberi saran. Area baru biasanya berarti ada perubahan di area tertentu, itu akan sangat berbahaya, itu juga berarti Anda mungkin mendapatkan banyak hal yang sangat berharga di dalamnya, yang paling Anda kurangi adalah fondasi, uang adalah masalah kecil, kuncinya adalah jaringan kontak, jalinlah hubungan ini dengan Fang Han dengan baik dan mulailah dengan perlahan, dapatkan pijakan di sini dan akan mudah untuk berkembang lebih jauh setelah itu. Bab 684. Kamu tidak pernah melawan ratusan ribu orang. Tentu saja, uang bagaikan awan yang berlalu begitu saja bagi Hong Dali. Dia hanya ingin bersenang-senang. Baiklah, jika kakak Fang Han tidak menganggap kami merepotkan, kami akan mengikutimu. Kenapa aku harus melakukannya? Fang Han tertawa. Jangan khawatir, aku akan meminta anak buahku untuk melindungimu, jika di dalam tidak terlalu berbahaya, tidak akan menjadi masalah bagi beberapa dari mereka untuk menjagamu.
Karena dia telah mengatakan itu, mereka segera berangkat. Ketika mereka tiba di portal, Fang Han mengajari mereka cara menggunakannya. $1 galaksi akan memungkinkan kalian untuk berteleportasi sekali. Kami menyiapkan titik teleportasi khusus di dekat tempat yang berisiko, ikuti saja aku. Ia kemudian berkata kepada orang-orang yang menjaga portal, totalnya ada 6 orang, aku yang bayar. Oleh karena itu, keenamnya berdiri di altar untuk berteleportasi. Cahaya putih yang cemerlang bersinar. Ketika mereka melihat lagi pemandangan di sekitar mereka, mereka berseru. Tempat yang mereka tuju benar-benar berbeda. Ada hutan besar di depan mereka, dan semuanya tertutup salju tebal. Fang Han berkata, menurut informasi yang diberikan oleh dunia virtual, salju itu disebabkan oleh penyihir gila Heras. Untuk memperkuat sihir esnya, dia menandatangani kontrak jiwa dengan peri elemental. Ratusan ribu orang datang dengan niat untuk menjelajah tetapi semuanya mati, mengerikan. Ratusan ribu orang datang untuk menjelajah tetapi mati. Ya Tuhan! Heras terlalu kuat. Kau belum pernah bertarung dengan ratusan ribu orang. Hong Dali mengikuti di belakang Fang Han dan bertanya dengan hati-hati. Heras ini, apakah dia Raja Iblis? Tidak juga. Fang Han berkata, karena medannya, dalam satu waktu, hanya beberapa ribu orang yang bisa berhadapan langsung dengan Heras. Kuncinya adalah dia seorang penyihir, sebagian besar mantra semuanya bertipe jarak jauh, semakin banyak orang, semakin banyak pula penderitaan yang mereka alami. Begitu sihir mengenai seseorang, mereka akan mati. Jika Anda tidak bisa bergerak, Anda tidak bisa bertarung. Oleh karena itu, meskipun ini adalah tempat yang kemungkinan besar memiliki material berharga, setelah begitu banyak orang meninggal, tidak banyak orang yang datang ke sini lagi. Masalahnya, orang yang sama hanya bisa datang ke hutan ini sebulan sekali. Hong Dali sekarang mengerti. Dengan kata lain, di dunia virtual, tempat-tempat untuk dijelajahi seperti ini tidak seperti yang ada di game online bumi. Ini adalah tempat yang unik. Bosnya kuat, item yang dijatuhkannya bagus. Namun, begitu bosnya mati, petualangannya pun berakhir. Tidak seperti game online di mana pemain terus bertarung. Bukankah Fang Han menyebutkan, ratusan ribu orang tidak berguna? Itu, berapa banyak dari kita yang ada di sana kali ini? Hong Dali menyentuh hidungnya. Bos seperti itu, jika mereka ingin mengalahkannya, setidaknya harus ada beberapa ribu orang, kan? Saya mengatur 3.000 orang untuk mencoba. Fang Han tersenyum. Jika kita masih tidak bisa mengalahkan Heras kali ini, saya bermaksud untuk menyerah. Bagaimanapun, pertempuran 3.000 orang tidaklah murah. Oh. Hong Dali diam-diam bertanya pada Tang Long, Paman Tang Long, pertempuran yang terjadi di sini, apakah barang-barang akan jatuh saat mereka mati? Kalau tidak, mengapa Kakak Fang mengatakan itu tidak murah? Dia tidak salah. Tang Long menjelaskan, sangat sulit untuk menjalankan misi petualangan berdasarkan alur cerita. 3.000 orang, selain hal-hal lain, setiap orang memiliki ramuan untuk meningkatkan atribut mereka, yang menghabiskan puluhan ribu dolar galaksi. Untuk mengalahkan monster tipe penyihir jahat sangat menguras tenaga. Tidak berbicara tentang ramuan untuk kekuatan, kelincahan, dan refleks. Seharusnya ada ramuan untuk melawan dingin saat melawan penyihir tipe es. Bukan, kalau tidak, jika sulit untuk bergerak, bagaimana mereka akan bertarung? Lakukan beberapa perhitungan. 3.000 orang, satu ramuan untuk melawan dingin adalah $15 galaksi. Itu $45.000 galaksi. Ramuan lain untuk kekuatan, kelincahan, dan refleks berjumlah $24 galaksi per set. 3.000 set akan menjadi $72.000 galaksi. Jadi, satu pertempuran akan menghabiskan biaya sekitar $120.000 galaksi. Tidak semua orang mampu membelinya. Sial, itu mahal sekali. Bahkan Hong Dali pun terkejut. Satu pertempuran senilai seperempat dari sebuah villa. Hong Dali akhirnya mengerti. Memang, begitu mereka berada di alam semesta, banyak hal berlipat ganda. Hanya satu pertempuran, dibatasi oleh medan, melibatkan 3.000 orang. Jika ada misi besar di masa depan. Benar saja, Tang Long menjelaskan, dunia virtual adalah tempat yang menghabiskan uang, tempat yang memungkinkan orang untuk melampiaskan kekesalan. Pikirkanlah, dalam kehidupan nyata, ada kalanya orang merasa lelah, sedih karena pekerjaan, atau ketika segala sesuatunya tidak berjalan lancar, ada berbagai macam emosi. Namun di dunia nyata, sulit bagi mereka untuk menemukan tempat untuk melampiaskan kekesalan. Oleh karena itu, ini adalah tempat terbaik. Petualangan 3.000 orang ini hanyalah pertarungan kecil. Anda belum pernah melihat perang bintang yang sebenarnya, di mana miliaran orang menyerbu sekaligus. Merupakan hal yang umum bagi puluhan miliar orang untuk mati dalam satu pertempuran. Puluhan miliar orang tewas dalam satu pertempuran. Sial. Kalau di bumi, servernya pasti macet. Menakutkan sekali. Hong Dali menjulurkan lidahnya karena takut. Ceritakan padaku tentang pertempuran invasi ini. Contohnya, Tang Long menjelaskan. Ruang lingkup kota utama Shenluo adalah dunia yang independen. Planet super berwarna biru keperakan ini memiliki lebih dari 3.600 kota utama, yang masing-masing merupakan dunia yang independen. Jika dunia ingin terhubung dengan dunia lain,
Portal ruang waktu harus dibuka. Portal ruang waktu ini terbuka setahun sekali, koneksi acak antara setiap dunia. Begitu portal dibuka, terjadilah perang. Orang-orang di sisi ini ingin menyeberang, orang-orang di sisi lain ingin menyeberang. Begitu mereka berbenturan, mereka bertarung hingga langit menjadi gelap. Itu sangat menyenangkan. Mereka akhirnya tahu. Ada banyak hal di galaksi virtual world ini. Ada banyak hal yang menyenangkan. Mereka segera tiba di pinggiran hutan. Seorang gadis muda mirip peri dengan kulit ungu muda dan telinga lancip duduk di tanah. Dia memandang Hong Dali dan yang lainnya dan berkata, "Prajurit yang terhormat, tolong bantu kami mengalahkan penyihir jahat bertipe S. Heras, selamatkan teman-temanku." Kasihan sekali dia. Hong Dali adalah orang yang paling baik hati. Dia mengangguk dengan penuh semangat. Ya, tidak masalah. Di dalam hutan, orang-orang di bawah dinasti petir Fang Han berkumpul dan berdiri dengan rapi dalam satu kelompok. Orang pertama berdiri setinggi 3 meter, berkulit hijau tua, dan mengenakan baju besi baja. Begitu melihat Fang Han mendekat, dia berkata dengan hormat, "Tuan muda, ke-3.000 orang yang berpartisipasi dalam operasi ini telah berkumpul, mohon berikan instruksi Anda." Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Hong Dali yang berdiri di samping dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mereka adalah Adamu, bukankah aku bilang untuk memanggilku presiden di dunia virtual?" Fang Han sedikit mengernyit sebelum berkata, "Mereka adalah teman-teman yang baru saja kutemui, mereka di sini untuk melihat-lihat." "Ya, Tuan muda. Meskipun setuju, Adamu ini jelas berpikiran sederhana. Haruskah kita masuk sekarang, teman-teman Tuan muda?" "Sudah ku bilang panggil aku presiden, jangan panggil aku Tuan muda." Fang Han menghentakkan kaki Adamu dengan marah. "Kalau kau salah lagi, aku akan menghukummu dengan menghadap tembok selama 1 bulan." "Ya, Yang Presiden." Untungnya, dia tidak salah lagi. Kalau tidak, dia harus menghadapi tembok saat mereka kembali. Adamu menjawab, "Apakah teman-teman presiden juga ikut masuk?" "Itu berbahaya. Kita akan masuk bersama, aku cukup akrab dengan mereka." Fang Han mengangguk pelan. "Pokoknya, bahkan jika mereka mati di dalam, tidak ada ruginya, anggap saja mereka di sini untuk bersenang-senang." "Itu benar. Pokoknya, Hong Dali dan yang lainnya tidak perlu minum ramuan apapun. Mereka hanya akan berkeliaran di pinggiran kota. Tidak ada ruginya jika mereka mati. Mereka hanya akan kembali ke kota. Tidak ada ruginya." "Baiklah." Adamu berjalan ke arah Hong Dali dan membungkuk hormat. "Teman-teman presiden, jangan berlarian saat kalian masuk. Penyihir itu sangat kuat. Yang dia maksud adalah agar mereka tidak menghancurkan formasi mereka. Bagaimanapun, jangkauan sihir penyihir itu sangat luas. Jika sekelompok besar orang mati karena mereka, itu akan menjadi buruk." Hong Dali dan yang lainnya mengerti dan mengangguk. Lagi pula, Fang Han sudah berbuat baik pada mereka dengan setuju membawa mereka. Mereka seharusnya tidak menghalangi pertempuran mereka. Itu tidak akan baik. 3.000 orang itu hampir seperti pasukan militer kecil. Saat mereka masuk, Fang Han bertanya, "Apakah kalian sudah mengganti perlengkapan yang sudah saya minta untuk kalian persiapkan sebelumnya?" "Bagaimana?" "Ya, kami telah mengubahnya." Adamu menahan tawanya sambil mengangkat peralatan itu. "Keberuntungan kami sangat bagus, gigi dari tipun Silver Wolf tingkat kota tengah yang kami bunuh sebelumnya memang merupakan material senjata tingkat tinggi. Saya secara khusus meminta orang untuk membuat sepasang Wolf Tooth Armor dan atributnya cukup bagus." "Oh, armor lengan bergigi serigala, coba kulihat." Fang Han mengambil sepasang armor baja besar dan berkata dengan puas, "Armor lengan bergigi serigala, kualitasnya sangat bagus, serangan, 25-28, kekuatan, +13, kelincahan, +11, ada juga 3 jack bertatakan, serangannya lumayan." Hong Dali bertanya dengan lembut pada Tang Long, "Sepertinya atributnya biasa saja, itu dianggap tidak buruk." "Tentu saja," komentar Tang Long. "Binatang-binatang di dunia virtual diklasifikasikan sebagai yang paling umum di tingkat kota kecil, tingkat kota tengah, tingkat kota besar, tingkat kota utama, dan tingkat planet. Total ada 7 tingkat. Menggunakan material dari binatang tingkat kota tengah, atribut seperti itu dianggap tidak buruk. Jika Anda beruntung membunuh binatang tingkat kota utama, itu seperti memenangkan lotre. Materialnya bisa dijual seharga beberapa juta. Bahan-bahan dari binatang buas tingkat kota utama bisa dijual seharga beberapa juta." Hong Dali menyentuh hidungnya. "Bagaimana dengan tingkat planet? Binatang buas tingkat planet?" Tang Long mencibir. "Jumlahnya sekitar puluhan juta, kau tidak perlu memikirkannya, binatang buas tingkat planet tidak dapat dibunuh tanpa puluhan ribu orang. Berbicara tentang binatang tingkat planet, dia pernah menungganginya sebelumnya. Itu biasa saja. Apakah harimau bermata hijau berbaju zirah emas adalah binatang tingkat planet?" Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu. Binatang buas tingkat planet tidak dapat dibunuh tanpa puluhan ribu orang. Namun,
kekuatan harimau bermata hijau berbaju zirah emas tampaknya tidak seberapa. Bab 685. Perseteruan keluarga. Harimau bermata hijau berbaju zirah emas, itu hanya level kota besar. Tang Long cemberut. Apakah Deka memberitahumu bahwa harimau bermata hijau berbaju zirah emas adalah monster level planet? Orang itu menggertakmu. Tapi itu bukan salahnya, hanya dengan melihat pesawat antariksanya, aku tahu dia tidak bisa mendapatkan informasi seperti itu. Saat dia bertemu dengan harimau bermata hijau berbaju zirah emas mungkin pertama kalinya dia melihat monster di atas level kota tengah. Dia hanya tahu bahwa monster itu sangat kuat, tapi seberapa kuat monster itu, dia tidak akan tahu pada levelnya. Ketika Hong Dali mendengarnya, dia mengerti. Itu adalah pertemuan pertama, siapa yang tidak tahu cara menggertak. Oleh karena itu, Deka menggertak bahwa harimau bermata hijau berbaju zirah emas adalah binatang tingkat planet. Faktanya, tubuh binatang tingkat planet yang sebenarnya setidaknya memiliki panjang beberapa ratus meter. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilihat Deka pada levelnya. Bagaimana dengan penyihir es Heras, di level berapa dia? Hong Dali bertanya, dikatakan dia telah membunuh ratusan ribu orang, mungkinkah dia berada di level planet? Apa lelucon itu? Tang Long cemberut. Fang Han tidak bodoh, jika Heras adalah bos tingkat planet, dia tidak akan membawa 3.000 orang begitu saja. Aku memperkirakan dia adalah bos tingkat kota besar, sekitar satu tingkat di bawah harimau bermata hijau berbaju zirah emas. Bagaimanapun, kelompok orang ini sedikit misterius. Saat mereka berbicara, mereka telah mencapai gerbang istana raksasa di tengah hutan es. Hong Dali tiba-tiba sangat gembira. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di gerbang, berteriak. Prajurit besi standar sedang mencari pekerjaan, hanya $10 galaksi dan aku akan menemanimu dalam ekspedisi ini. Jika kau membutuhkan aku, bawa saja aku. Pendeta profesional yang mencari pekerjaan, $8 galaksi, benar-benar profesional. Penembak jitu profesional mencari teman, hanya $9 galaksi, mencari cinta dan dukungan, bisa memasak dan menghangatkan tempat tidur. Wah, orang-orang seperti itu ada di mana-mana, begitu akrab. Tang Muxin tertawa. Orang-orang seperti ini benar-benar dapat dilihat di mana-mana. Lin Yanwei juga tertawa. Ini benar-benar sangat intim. Fang Han, yang memimpin kelompok itu, tertawa. Orang-orang ini akan mengambil risiko demi uang, lagi pula, tidak ada kerugian jika mereka mati di dalam. Namun, kelompok kami semua adalah elit di serikat, kami tidak membutuhkan mereka. Sepertinya itu pekerjaan yang bagus. Bukan ide yang buruk untuk menunggu di sini bersama rombongan saat kehabisan uang. Pasukan besar Fang Han siap memasuki istana es untuk melawan penyihir es Heras. 3.000 orang berbaris dengan kekuatan besar. Orang-orang yang berkumpul di luar melihat Hong Dali dan gengnya mengikuti juga. Mereka tiba-tiba berbisik, "Hei, lihat apa yang sedang dilakukan keempat orang itu, melakukan tur wisata. Mereka mungkin teman-teman pemimpinnya. Aku kenal pemimpinnya, dia adalah Presiden Serikat Dinasti Thunderbolt. Fang Han, identitasnya adalah misteri, tetapi dia cukup kuat, bukan hanya orang biasa." Konon, Fang Han bukan orang yang bisa diajak main-main. Mengapa dia membawa beberapa beban? Siapa yang tahu, kita tidak bisa memprediksi bagaimana orang-orang selevelnya berpikir. Diskusi mereka tidak terlalu keras, tetapi juga tidak pelan. Tang Muxin dapat mendengar mereka dan berteriak marah, "Kalian adalah beban, seluruh keluarga kalian adalah beban." Siapapun yang berani berbicara buruk tentang Hong Dali, gadis kecil itu adalah yang pertama melawan. Begitu mereka melihat reaksi Tang Muxin, mereka segera mengalihkan pandangan dan terus berteriak, "Mencari kelompok, hanya $9 galaksi. Mencari cinta dan dukungan. Bisa memasak dan menghangatkan tempat tidur. Aku tak mau diganggu." Bergerak bersama pasukan, semakin jauh mereka masuk, semakin banyak suara yang mereka dengar. Fang Han tiba-tiba berhenti dan berkata, "Sepertinya aku punya beberapa teman lama di depan kita." Semuanya berjalan sesuai keinginannya. Hong Dali telah meramalkan bahwa seseorang akan datang dan mengacaukan suasana. Dan itu benar-benar terjadi. Mereka berbelok di sebuah sudut dan melihat sekelompok besar orang. Mereka terbagi menjadi dua kubu, sekitar 4.000 orang secara keseluruhan. Kedua kubu menolak untuk mengalah di depan gerbang dalam istana. Kelompok yang lebih besar tampaknya berjumlah sekitar 2.500 orang. Mereka berdiri menghalangi gerbang istana. Mengapa pemimpinnya tampak begitu familiar? Bukankah aku pernah melihat orang ini sebelumnya? Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ya," kata Tang Muxin dengan marah. "Itu adalah tuan muda kaya yang kita temui di pendaftaran wilayah udara Shenluo." Oh, itu dia." Hong Dali mendesah. "Sepertinya bahkan di alam semesta, itu masih belum cukup besar, kita bahkan bertemu dengannya di sini." Kelompok yang lebih kecil beranggotakan sekitar 1.400 atau 500 orang. Mereka tampak jauh lebih disiplin dan rapi. Hanya saja mereka adalah kelompok minoritas, sehingga terjadi kebuntuan. Tidak seorang pun berani mengambil langkah pertama.
Adapun pemimpin partai ini, dia diblokir dan tidak dapat terlihat. Apa yang dilakukan kedua kelompok orang ini di gerbang istana? Bertarung memperebutkan wilayah. Bertarung di usia yang masih muda, aku benci kekerasan. Hong Dali melihat kedua kelompok orang itu mengepalkan tangan mereka dan merasa gembira. Haruskah aku menyalakan api? Jika aku tidak menyalakan sesuatu, itu akan bertentangan dengan surga. Aku suka menonton adegan, hehe. Tuan muda yang kaya itu melihat Fang Han dan kelompoknya dan langsung tertawa. Yo, bukankah ini saudara Fang Han? Akhirnya kau di sini, hehe. Mereka saling kenal. Hong Dali menyentuh dagunya. Hubungan mereka tampak mencurigakan. Fang Han menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, kau menunggu untuk memperpanjang waktu. Tentu saja. Fang Wei menghampirinya sambil tersenyum. Kudengar kakak akan datang untuk menjelajah, jadi aku ikut datang juga. Bagaimana, apa kau butuh bantuan? Dari nada bicaranya, dia tidak terdengar ramah. Hong Dali dan gengnya akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Kau lebih banyak menjadi penghalang daripada penolong, lupakan saja. Memang, nada suara kedua belah pihak terdengar panas. Aku takut menerima bantuan dari saudaraku tersayang. Iya, kita kan satu keluarga, buat apa sih, apa gunanya? Fang Wei menyeringai dan menjawab, lalu menatap Hong Dali. Ngomong-ngomong, kamu Hong Dali, kan, aku benar-benar ingin mencarimu, nggak ngangka kita bisa ketemu di sini. Kau kenal aku? Hong Dali menunjuk hidungnya. Kenapa kau menatapku? Gadis-gadismu tidak buruk. Fang Wei menunjuk ke arah Tang Muxin dan Lin Yanwei. $500.000 galaksi untuk menemaniku selama sebulan, bagaimana? Persetan. Seorang anak hilang yang takut pada anak hilang lainnya. Ini tidak bisa ditoleransi. Maafkan aku. Hong Dali menutup hidungnya. Kau tidak mampu membelinya. Fang Wei bertanya, ada wanita yang tidak mampu aku beli, harus ada harganya, katakan padaku, berapa harganya? Fang Han meraung. Fang Wei, jangan berlebihan, mereka teman-temanku, kau tidak dalam posisi untuk memamerkan kekuatanmu. Mereka tak ternilai harganya, Hong Dali bergumam. Mengapa anak ini begitu bodoh? Yo, dasar orang desa, kamu memang pemarah. Fang Wei tertawa dan mendekati Tang Muxin. 5 juta, bagaimana? Tang Muxin berdiri di sana, dengan matanya yang cerah dan jernih serta sedikit kemalasan yang menyempit, menatapnya dengan pandangan hambar. Namun dia tetap diam. Tidak bicara, aku suka wanita cantik yang dingin. Fang Wei menyeringai nakal. Bagaimana kalau 10 juta? Bersiaplah untuk bertempur. Melihat Fang Wei sudah bertindak terlalu jauh, Fang Han berkata dengan nada dingin dan tegas. Fang Wei, pada hitungan ketiga, jika kau tidak berhenti, maka jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Hahaha, tidak berperasaan. Fang Wei tertawa terbahak-bahak. Fang Han, kakak laki-lakiku tersayang, kita telah mengganggu selama bertahun-tahun, ada beberapa kemenangan dan beberapa kekalahan, kita telah melakukan hal-hal yang bahkan lebih tidak berperasaan, siapa yang ingin kau takuti, mereka hanya beberapa orang desa, benar kan, Hong Dali? Dia menatap Hong Dali saat berbicara. Aku sudah memeriksa, tidak ada orang seperti itu di planet Teran, kau pasti orang desa dari suatu tempat, kan, kau mendaftar sebagai VIP level 5 begitu kau tiba, kau benar-benar orang yang boros. Sebenarnya, Hong Dali bermaksud untuk mengangkat tangannya. Bagaimanapun, pihak lain sudah keterlaluan. Namun, ketika mendengar itu, dia tiba-tiba berubah pikiran. Ah, itu, namamu Fang Wei. Suara Hong Dali tenang. Jika tidak ada apa-apa, silakan minggir, kami masih punya urusan yang harus diselesaikan. Dia benar-benar bosan dengan itu. Tuan muda pasti punya alasan lain. Lin Yanwei yakin. Kita tunggu saja, kata Lucifer, sambil berpikir bahwa pengamatan lebih lanjut masih diperlukan. Benar saja, ketika dia melihat Hong Dali tidak banyak bicara, tidak berniat berkelahi, dan bahkan tidak marah, Fang Wei tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun dia cukup bermuka tebal, dia tidak berani memprovokasi Hong Dali lebih jauh. Fang Han melihat kesempatan itu dan mencibir. Saudara keluarga, kamu tidak boleh memulai perkelahian, saudaraku yang baik, kamu tidak berpikir untuk melanggar aturan ini, kan? Baiklah, kata Fang Wei dengan penuh kebencian. Minggir. Semuanya, beri mereka jalan, biarkan mereka lewat, kita lihat saja bagaimana kalian bisa dibunuh oleh penyihir es itu. Kelompok yang dibawa Fang Wei berdiri di dua sisi dan membiarkan Fang Han dan kelompoknya lewat. Saat mereka berjalan, pemimpin perempuan dari kelompok yang lebih kecil yang sebelumnya menentang Fang Wei memandang Hong Dali dengan rasa ingin tahu dan bergumam, Hong Dali. Kau bisa tetap tenang bahkan dalam situasi seperti itu, menarik. Ketika mereka tiba di pintu istana, Fang Han tersenyum saat membuka pintu. Saudara Dali, terima kasih, telapak tanganku berkeringat tadi. Hehe, kurasa begitu.
Hong Dali mengacak-acak rambutnya, malu. Kalian satu keluarga, dari cara bicaranya, dia jelas-jelas memprovokasi kalian untuk mengambil langkah pertama. Jika aku benar-benar menentangnya, kalian tidak akan tinggal diam. Namun, jika kalian mengambil langkah pertama, konsekuensinya akan mengerikan. Jadi, hehe. Bab 686. Begini cara kerjanya. Haha, kakak Dali memang orang yang pintar, aku bertekad untuk menjadi temanmu. Fang Han tertawa. Keduanya tertawa beberapa saat sebelum Fang Han berkata, ya, Fang Wei adalah salah satu anggota generasi muda yang terkuat di keluargaku. Barang, miliknya sangat kuat dan dia memiliki beberapa planet yang dapat dihuni. Dia telah bertarung denganku untuk posisi pewaris keluarga. Jika aku bertarung dengannya hari ini, keadaan akan menjadi sulit di masa depan. Namun, kalian adalah temanku dan tidak akan benar jika aku hanya melihatnya menindasmu. Jadi, hehe, terima kasih. Saya mengerti, kata Hong Dali sambil tersenyum. Saya mengerti. Itu adalah kejadian biasa dalam keluarga besar. Ketika Hong Dali berada di bumi, dia sudah mengalaminya, jadi wajar saja jika dia mengerti apa yang sedang terjadi. Faktanya, ketika dia melihat sikap orang-orang Fang Wei sebelumnya, dia sudah tahu bahwa Fang Wei ingin Fang Han menyerangnya. Jika Fang Han yang menyerang, dia akan langsung jatuh ke dalam perangkap Fang Wei. Itulah sebabnya, begitu Hong Dali mengerti apa yang sedang terjadi, dia sama sekali tidak marah. Dengan kata lain, di mata Fang Wei, Hong Dali hanyalah sekering. Jika Hong Dali benar-benar menyerangnya karena ini, konsekuensinya akan mengerikan. Dia tidak hanya akan menyinggung Fang Wei, tetapi juga akan sulit menjelaskannya kepada Fang Han. Itu akan merepotkan. Lebih baik begini. Meskipun dia menyinggung Fang Wei, dia memenangkan persahabatan Fang Han. Membandingkan situasi ini dengan alternatifnya, ini tentu jauh lebih baik. Ngomong-ngomong, Dali cukup pintar. Tang Muxin cukup puas dengan penampilan Hong Dali. Dia tersenyum dan berbisik kepada Lin Yanwei. Dia kikuk dalam hal-hal kecil tetapi cerdik dalam hal-hal besar, itulah yang aku suka darinya, hehe. Kasih sayang Tang Muxin untuk Hong Dali plus 2, iya. Ngomong-ngomong, Istana Frost sebenarnya cukup kosong. Tidak ada monster kecil yang membosankan. Hanya ada satu orang yang kesepian di seluruh aula yang luasnya hampir 5.000 meter persegi. Dialah target sebenarnya semua orang, penyihir es jahat Heras. Aku, Heras, adalah dewa es terkuat, manusia fana. Mengapa kau tidak berlutut saat melihatku? Penyihir es jahat Heras melihat Hong Dali dan yang lainnya dan segera mengangkat tongkat di tangannya. Sebelum mereka sempat bersiap, badai salju selebar sekitar 30 meter bertiup langsung ke arah mereka. Badai salju itu begitu dahsyat hingga menghancurkan formasi tim, hanya dengan satu serangan, Fang Han sudah kehilangan 100 orang. Saudara Dali, minggirlah. Fang Han tidak menyangka pertempuran akan dimulai bahkan sebelum mereka sempat bersiap. Dia segera mengatur semua orang. Semuanya, bentuklah kelompok yang terdiri dari 5 orang, berpencar dan maju terus. Oh. Hong Dali sekarang mengerti mengapa semua orang begitu gugup. Tampaknya penyihir es ini benar-benar sulit dikalahkan. Bahkan Tang Long, yang bertengger di bahunya, berseru, dia penyihir elemen yang berputar, ini pasti menyenangkan. Itu sebenarnya adalah penyihir berputar elemen. Tang Muxin membuka matanya lebar-lebar dan mengamati pertempuran itu dengan saksama. Sambil mengamati, dia bertanya, Paman Tang Long, aku juga seorang penyihir elemen berputar, siapa yang lebih kuat, aku atau dia? Sulit untuk mengatakannya. Tang Muxin menjadi penyihir elemen berputar setelah melewati salah satu cincin roda 5 elemen, cincin air. Tang Long tahu itu, tetapi ada perbedaan antara setiap penyihir. Tang Long berkata, penyihir elemen berputar sebenarnya hanya nama kolektif, tidak semua penyihir elemen berputar memiliki jumlah kekuatan yang sama, singkatnya. Ada berbagai tingkatan penyihir elemen berputar, Heras adalah karakter non-pemain NPC, yang dihasilkan oleh dunia virtual, jadi kekuatan elemennya hampir sama dengan penyihir tingkat menengah, jika lebih tinggi, dia akan menjadi penyihir elemen berputar tingkat kota utama, dinding es yang mereka buat setidaknya setebal 5 meter, aku ragu kita akan pernah bertemu salah satunya. Bagaimana denganku? Tang Muxin bertanya dengan tidak sabar, bagaimana denganku? Kamu masih pemula. Tang Long tersenyum. Saksikan pertarungannya, ngomong-ngomong, kamu sangat beruntung bisa berada di sini hari ini adalah pengalaman belajar yang luar biasa bagimu sebagai penyihir elemen tingkat pemula untuk menyaksikan pertarungan penyihir elemen tingkat menengah. Selain itu, dia berasal dari elemen yang sama, keuntunganmu di sini jauh lebih besar daripada hadiah apapun. Saat ini, pertempuran skala besar telah dimulai di aula. Heras memang seorang penyihir elemen tingkat menengah. Baut esnya melesat seperti peluru dari senapan mesin. Orang-orang dalam kelompok Fang Han jatuh berkelompok seperti gandum yang dipotong. Mereka kehilangan lebih dari 500 orang dalam waktu singkat. Saat itu, mereka masih berjarak 60 meter dari Heras. 60 meter bukanlah jarak yang besar,
tetapi menghadapi penyihir berputar unsur, itu seperti mencoba menyeberangi jurang yang besar. Dali. Tang Muxin diam-diam menarik pakaian Hong Dali. Haruskah kita pergi dan membantu? Di antara keempat orang dalam kelompok Hong Dali, Tang Muxin adalah penyihir es, Lin Yanwei adalah penyihir logam, Lucifer adalah penyihir gelap, dan Hong Dali adalah penyihir semua elemen. Tidak akan menjadi masalah besar jika mereka membantu, tetapi sebelum Hong Dali bisa menjawab, Tang Long berkata, cobalah untuk tidak ikut campur. Kenapa? Tanya Tang Muxin penasaran. Itu penting bagi penyihir elemen berputar, Tang Long menjelaskan. Anda tidak punya fondasi di dunia nyata, begitu seseorang mengetahui identitas Anda, mudah bagi mereka untuk menemukan Anda di dunia nyata, bahkan jika mereka tidak mengancam Anda, mereka akan sangat menyebalkan, jadi, jangan ungkapkan identitas Anda sebelum Anda membangun fondasi yang kuat. Ada alasan baginya untuk mengatakan itu. Dunia virtual ini paralel dengan dunia nyata. Apa artinya menjadi penyihir elemen berputar? Itu membuatmu menjadi pemain tingkat menengah yang ramah, yang berarti kamu memiliki keuntungan tertentu saat menjelajah. Oleh karena itu, begitu orang menyadari bahwa kamu adalah penyihir elemen berputar, banyak perusahaan akan mendekatimu. Jika mereka tidak menculikmu langsung, ratusan perusahaan yang mencarimu saja sudah cukup untuk mengganggumu. Baiklah. Tang Muxin duduk di tanah. Aku akan menonton saja pertarungannya. Lin Yanwei dan Lucifer juga duduk. Keduanya bukan penyihir es, tetapi tetap bermanfaat bagi mereka untuk menonton pertempuran. Masalahnya, mereka bertiga bisa tenang dan menonton dengan tenang, tetapi Hong Dali mulai gelisah, dia memang suka bermain-main, dan kecuali dia lelah, tidak mungkin dia bisa diam saja. Aku akan pergi melihat-lihat, kalian lihat saja di sini, kata Hong Dali. Pertarungan berlanjut. Heras tiba-tiba berteriak, manusia, kalian sangat kuat, kalian berhasil menembus penghalangku, tapi itu belum seberapa, peri es menari di udara, aku memanggil kalian, hukum manusia penghujat ini. Badai salju, ini badai salju. Bertengger di bahu Hong Dali, Tang Long berseru kaget, dia hanya bos tingkat kota, tetapi dia mampu menggunakan keterampilan ini. Badai salju, apa itu? Hong Dali menoleh dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, Fang Han juga menyadari ada yang tidak beres dan berteriak keras, lari, semuanya, cepat lari. Tak lama kemudian, puncak istana bergemuruh. Angin dingin dan salju turun dari langit. Banyak sekali hujan es yang jatuh dan memantul di dalam istana Frost. Suhu turun drastis dan siapapun yang terjebak badai salju akan membeku dalam 2 detik. Wow, hebat sekali. Hong Dali menyaksikannya dengan tercengang. Gerakan ini sangat keren. Mereka hanya menonton dan tidak merasakan kekuatan serangan itu, tetapi Fang Han dan yang lainnya yang berada dalam pertempuran itu mengalami kesulitan. Hanya dengan satu gerakan, 1.500 atau 600 orang lainnya tewas. Saat itu, hanya tersisa sekitar 300 orang. Semua orang ini memiliki atribut yang relatif lebih tinggi dan berlari lebih cepat. Semua orang yang memiliki atribut lebih rendah sudah mati. Sial, jika kita punya buku rahasia bela diri, bahkan yang levelnya rendah, itu sudah cukup untuk menghabisi orang ini. Fang Han berkata dengan keras, sayangnya, kita belum bisa menemukan buku rahasia bela diri, sialan. Hanya tersisa sekitar 300 orang. Meskipun Heras baru saja melancarkan gerakan besar dan dalam kondisi lemah, tanah tertutup es dan salju sehingga tidak mudah bagi Fang Han dan kelompoknya untuk maju. Selama 10 detik ketika Heras dalam kondisi lemah, Fang Han dan yang lainnya berhasil mencapai jarak sekitar 20 meter dari Heras. Namun, saat itu, Heras sudah pulih. Sudah berakhir. Melihat adanya gelombang baut es baru, Fang Han menyerah sepenuhnya. Tidak ada cara untuk menang. Istana itu tidak terlalu besar. Satu gerakan besar yang dilakukan Herazil itu meliputi 90% area dan bersifat mobile. Kecuali seluruh legiun telah berlatih manual rahasia seni bela diri, tidak ada cara untuk melawannya. Begitu Anda terjebak dalam badai salju, Anda akan mati. Bagaimana mereka bisa bermain? Tak lama kemudian, 300 orang yang tersisa di tim Fang Han tumbang seperti gandum yang dipotong. Fang Han sendiri hampir tidak bisa bertahan. Di saat-saat terakhir, Fang Han menoleh ke arah Hong Dali dan baru saja akan menyuruhnya berkumpul kembali di kota ketika dia melihat sesuatu yang membuatnya tercengang. Segala sesuatunya dimulai dengan cukup sederhana. Hong Dali memang gelisah, jadi dia mengikuti dinding dan berkeliling. Tak lama kemudian, dia menemukan pegangan di dinding dan seikat kunci di dekatnya. Ada pintu. Karena ada pintu, maka pintu itu harus dibuka. Karena penasaran, Hong Dali membukanya. Saat itulah segalanya menjadi menarik. Itu adalah sekelompok besar peri hutan. Jumlah mereka lebih dari 2.000. Ketika gerbang penjara sekelompok besar peri hutan dibuka, mereka tiba-tiba berlari keluar. Beberapa orang memasang busur dan menarik anak panah, beberapa merapal mantra untuk mengusir hawa dingin. Ada yang mencairkan semua orang.
Setelah sekitar 1 menit, sebagian besar dari 3.000 orang yang dibawa Fang Han telah pulih. Begitukah cara kerjanya? Fang Han sangat terkejut hingga rahangnya hampir menyentuh tanah. Aku bertanya-tanya bagaimana mungkin kita kehilangan puluhan ribu orang dan kita masih tidak bisa membunuh penyihir es, kita harus bekerja sama dengan peri hutan yang telah dikurung, ya Tuhan. Ini pasti lelucon. Tang Long juga terkejut. Kau, memang seperti itu. Hong Dali mendengus dan tersenyum. Kurasa keberuntunganku tidak buruk, saat kami memasuki hutan, aku mendengar peri itu memohon agar kami menyelamatkan teman-temannya, jadi aku bertanya-tanya, di mana mereka, dan aku benar-benar menemukan mereka. Apa-apaan, begitulah cara kerjanya. Bab 687. Hari yang berlimpah. Dengan bantuan para peri hutan, pertempuran berikutnya menjadi mudah. Tidak, itu tidak mungkin, manusia biasa. Kalian semua hanyalah manusia biasa, bagaimana kalian bisa menghindari sihirku, bagaimana kalian bisa menyakitiku. Mata Heras penuh dengan ketidakpercayaan. Dia berdiri tak bergerak, menggigil, lalu jatuh terduduk di tanah. Terima kasih, manusia biasa, akhirnya aku, bebas. Ini, apakah sudah berakhir? Seorang penyihir berputar elemen yang telah membunuh puluhan ribu orang, mati begitu saja. Fang Han terpaku selama setengah menit sebelum akhirnya menenangkan diri. Cepat, biarkan aku melihat tetesannya. Sambil berbicara, dia bergegas maju. Setelah mencari-cari beberapa saat, dia mulai tertawa. Hahaha, seperti yang diharapkan, dia punya barang bagus. Kristal es, biru, kualitas sangat baik. Ada sederet karakter kecil di atasnya. Kristal elemen es murni, bahan baku dasar yang digunakan untuk membuat senjata atribut es tingkat lanjut. Pecahan tongkat frosted, biru, kualitas unggul. Kekuatan mantra Frost meningkat sebesar 20%, bahan mentah yang digunakan untuk membuat kepala tongkat. Petunjuk untuk membuat Frost Robe. Penjelasan. Petunjuk untuk membuat Frost Robe. Frost Robe. Kualitas sangat baik, kekuatan, +7, kelincahan, +6, refleks, +8, kerusakan skill mantra meningkat hingga 15%, tahan terhadap Frost, +4. Jurus Pedang Api. Penjelasan. Buku Rahasia Seni Bela Diri tingkat 1, jika dikuasai, atribut meningkat sebesar 120%. Jika beberapa barang pertama bernilai sedikit uang, barang terakhir bernilai banyak uang. Buku Rahasia Seni Bela Diri. Ini adalah sesuatu yang diimpikan semua orang. Mudah untuk menjualnya seharga jutaan dolar galaksi. Segala sesuatu di dunia ini baik, tetapi buku Rahasia Seni Bela Diri adalah yang paling penting dari semuanya. Buku itu mampu meningkatkan atribut di dunia virtual maupun dunia nyata. Itu bukan lelucon. Hari ini adalah hari yang penuh berkah, dengan banyak temuan. Setelah membunuh penyihir Frost, Heras, semua yang mereka dapatkan jika digabungkan akan menghasilkan 4 juta. Jumlah yang sangat besar. Hahaha, kita telah melewati hari yang menyenangkan. Fang Han menghampiri Hong Dali dengan gembira dan berkata, Saudara Dali, totalnya ada 4 tetes, kamu pilih 2 dulu, aku akan mengambil 2 lainnya. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk pertempuran hari ini dan ramuan kesehatan saja sudah menghabiskan 140.000. Namun, hasil pertempuran itu terbalik karena Hong Dali, jadi masuk akal jika Hong Dali yang memilih terlebih dahulu. Mengetahui apa yang harus dilakukan dan benar-benar melakukannya adalah 2 hal yang berbeda. Fang Han sama sekali tidak ragu. Itu menunjukkan bahwa dia memang teman yang baik dengan karakter yang baik. Aku pilih 2. Hong Dali menyentuh hidungnya. Kristal es itu tidak berguna baginya. Flaming Sword Skill hanyalah seni bela diri tingkat 1, itu tidak terlalu menarik. Dia bahkan melemparkan buku, Magic Demon Skill, ke dalam rumah anjing. Buku keterampilan tingkat 1 ini tidak akan menarik minatnya. Namun, Frosted Staff Shards dan Frost Robe terlihat menarik, jadi Hong Dali memilih keduanya. Aku mau keduanya terlihat cantik. Bocah, kau tidak memilih buku rahasia seni bela diri. Tang Long sangat marah hingga menamparnya. Di antara keempat benda itu, buku rahasia adalah yang paling berharga. Aku tidak berlatih bela diri, untuk apa aku menginginkannya? Hong Dali mengambil pecahan tongkat Frosted dan melemparkannya ke Tang Muxin. Aku sudah memberikan kalung itu sebelumnya, jadi ini untukmu sekarang, hehe, seharusnya terlihat cantik jika ditaruh di kalung. Dali, tanya Tang Muxin dengan manis, apakah ini benar-benar untukku? Dia berjanji akan membunuh siapapun yang mengatakan Hong Dali tidak romantis. Tentu saja. Hong Dali terkekeh dan bersolek. Nanti aku akan membuatkan jubah es untuk Suster Nianwei. Dia pasti akan terlihat sangat cantik memakainya. Li Nianwei tersenyum. Terima kasih, Tuan Muda. Fang Han memandang Hong Dali dari sudut matanya, tampak tengah berpikir keras. Hong Dali ini benar-benar teman yang baik.
Setelah mengambil buku rahasia seni bela diri yang bernilai jutaan dolar galaksi ini, aku harus menebusnya. Aku tidak bisa meninggalkan hal-hal seperti itu. Itulah yang dipikirkan Fang Han. Di luar Istana Frost, Tuan Muda Wei, salah satu pengikut bertanya dengan hati-hati. Kelompok Tuan Muda Fang Han sudah lama berada di dalam, sepertinya tidak ada aktivitas. Mungkinkah mereka? Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka pasti sudah mati di dalam, kata Fang Wei dengan nada meremehkan. Ratusan ribu orang sudah masuk dan mati, kelompok mereka hanya beranggotakan 3.000 orang, apa yang bisa mereka lakukan? Hehe, benar juga. Pengikut itu berpikir sejenak. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Fang Wei tertawa. Wanita itu sudah ketakutan dan tidak ada orang lain di sini, apalagi yang bisa dilakukan, kita akan masuk dan mengambil mayat saudaraku nanti, hahaha. Dia dan Fang Han telah berselisih selama bertahun-tahun. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu untuk mengejeknya. Tepat saat dia berkata, gerbang istana tiba-tiba terbuka. Fang Han, memimpin lebih dari 1.000 orang, berjalan keluar sambil mengobrol dengan gembira bersama Hong Dali dan teman-temannya. Saat mereka berjalan, Fang Han berkata, hampir saja terjadi. Dia melirik Fang Wei sebentar sambil berkata demikian dan langsung terdiam. Aku tidak akan bicara lagi, siapa tahu ada yang merasa iri, hahaha, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Apakah kamu ada waktu malam ini? Bagaimana kalau kita minum bersama? Bagaimana kalau aku menjemputmu? Mereka mengobrol sambil berjalan, dan ketika mereka melewati Fang Wei, mereka bahkan tidak meliriknya. Mereka memperlakukannya seperti udara dan mengabaikannya. Dia telah diabaikan. Kapan Fang Wei pernah diperlakukan seperti ini sejak dia lahir? Dengan geram, dia menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya begitu erat hingga hampir meledak. Sial, selidiki dengan saksama, apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Lihat Fang Han, dia pasti telah membunuh Heras, cari tahu apa yang mereka masukkan ke dalam. Dia baru saja memberi perintah ketika Fang Han tiba-tiba berbalik dan melambaikan buku rahasia seni bela diri di tangannya ke arah Fang Wei. Oh, aku hampir lupa memberitahumu. Aku baru saja mendapatkan Flaming Sword Skill ini dari dalam, saudaraku yang baik. Bagaimana kalau aku menjualnya kepadamu seharga 5 juta? F***K. Ketika dia tahu bahwa sebuah buku rahasia seni bela diri benar-benar muncul di dalamnya, Fang Wei menghentakkan kakinya dengan marah. Ayo pergi. Sekelompok orang menghilang dalam sekejap mata. Melihat Fang Wei pergi dengan marah, Fang Han menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, Saudara Dali, maafkan aku, Fang Wei orang yang picik. Aku harus memberitahunya bahwa ini adalah apa yang aku dapatkan dari dalam, jadi dia akan menyerah dan pergi, kalau tidak, begitu dia tahu bahwa kita mendapatkannya karenamu, itu akan sangat merepotkan. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, semuanya, ingat penyihir es Heras terbunuh karena usaha kita bersama, itu tidak ada hubungannya dengan saudara Dali, apakah kalian semua mendengarku? Mengerti, jawab semua orang. Hehe, aku mengerti. Hong Dali tersenyum lebar. Terima kasih atas perhatianmu, kakak Fang, hehe. Yang dimaksud Fang Han sederhana saja. Jika Fang Wei tahu bahwa Hong Dali membantu membunuh penyihir es, dia pasti akan membuat masalah bagi Hong Dali. Namun, jika penyihir itu dibunuh oleh Fang Han, tidak ada yang bisa dia lakukan. Begitu keluar dari hutan yang dingin, Fang Han tersenyum dan berkata, Saudara Dali, tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan rasa terima kasihku kepadamu. Aku bisa melampiaskan amarahku hari ini berkatmu. Aku yang akan mentraktirmu malam ini. Apakah kamu punya cara untuk menghubungiku? Berikan padaku. Aku akan menjemputmu malam ini, oke? Baiklah. Hong Dali terkekeh dan meminta Tang Long untuk memberinya nomor kontak. Kedua belah pihak kemudian berpisah. Dalam perjalanan, Tang Long masih merasa kesal. Bocah, itu adalah buku rahasia seni bela diri tingkat 1, harganya setidaknya 3 juta dan kau tidak menginginkannya, kau benar-benar. Ayaya, aku memang anak yang boros. Hong Dali sama sekali tidak peduli. Aku hanya peduli menghabiskan uang, aku tidak peduli untuk mendapatkannya. Oh, ya ngomong-ngomong, bukankah tujuan dunia virtual ini adalah untuk mendorong manusia agar lebih banyak berlatih bela diri? Kok buku-buku rahasia bela diri bisa semahal itu? Ini, aku benar-benar harus menjelaskannya kepadamu. Tang Long berkata, buku rahasia seni bela diri dunia ini dibagi menjadi 2 jenis, yang satu membantu orang menjadi kuat dan sehat, jenis ini tidak berharga, kamu dapat membeli satu set hanya dengan beberapa puluh dolar galaksi, buku-buku ini diproduksi secara massal, jenis lainnya adalah buku rahasia seni bela diri yang sebenarnya, buku ini dapat meningkatkan berbagai atribut seseorang hingga tingkat yang luar biasa, umumnya, mereka yang mampu membeli buku rahasia seni bela diri seperti itu adalah para prajurit yang dibina dengan hati-hati oleh perusahaan besar dan keluarga berpengaruh. Para prajurit ini akan bergabung dengan militer nanti, barang dan orang langka harganya mahal, di aliansi galaksi,
prajurit dihargai karena keterampilan mereka dan bukan jumlah mereka. Ketika mereka berada di medan perang, sebagian besar prajurit hanya dapat dianggap sebagai umpan meriam. Jumlah mereka tidak berarti apa-apa, hanya mereka yang benar-benar bersedia untuk keluar semua yang memenuhi syarat untuk berlatih buku rahasia seni bela diri dan pergi ke medan perang di masa depan. Jadi, singkatnya, buku rahasia ini adalah kunci untuk masuk militer. Kecuali Anda benar-benar pintar dan bertekad, Anda tidak akan bisa menguasainya. Mereka yang bisa adalah anggota militer dengan status luar biasa. Setelah Tang Long menjelaskan, Hong Dali mengerti. Itu karena buku-buku rahasia itu mahal dan langka, jadi hanya mereka yang benar-benar ingin belajar seni bela diri yang mampu menguasainya. Ini tidak seperti produksi massal buku-buku teks bahasa dan matematika di bumi yang dapat dipelajari siapa saja dan memiliki kesempatan untuk maju. Di sini, jika Anda bersedia membayar sejumlah besar uang untuk membeli buku rahasia seni bela diri, Anda harus menjadi seseorang yang memiliki bakat untuk mempelajarinya. Di tangan orang biasa, itu akan menjadi pemborosan yang tidak masuk akal dari barang langka. Ini membuat semuanya menjadi sederhana. Mereka yang bisa belajar cenderung berhasil. Itu menghemat waktu dan upaya militer saat merekrut. Ada begitu banyak orang di galaksi, jika mereka harus menyaring semua orang, mereka akan kelelahan. Mereka keluar dari hutan dan kembali ke portal. Dengan kilatan cahaya putih, mereka kembali ke kota utama Shenluo di dunia virtual. Mereka berbelanja dengan santai dan saat mereka bersiap untuk lock off, mata Tang Long tiba-tiba berbinar. Dia berkata sambil menyeringai, "Dali, apakah kamu melihat toko yang baru saja kita lewati?" Hong Dali mengangguk. "Ya, aku melihatnya, bagaimana dengan itu?" Tang Long melanjutkan, "Ada sepotong besi hitam di meja kasir toko itu, apakah kamu melihatnya?" Ketika mereka lewat tadi, Hong Dali sempat melirik sekilas barang-barang di toko itu. Tentu saja, dia juga melihat besi hitam yang dimaksud Tang Long. Itu adalah besi hitam tua yang penuh dengan bercak karat dan disertai lumpur kuning yang belum dicuci. Kelihatannya seperti barang yang baru saja digali dari tanah. "Aku melihatnya." Hong Dali mengangguk. "Apa itu?" "Hehehe, barangnya bagus, aku lihat harganya, murah banget." Tang Long mulai tertawa. Bab 688. Tidak ada logika. Itu hal yang baik. Jika kepala pelayan Invincible Is, Tang Long, mengatakannya, itu pasti tidak akan terlalu buruk. Tang Muxin berkilauan. Jika mereka membelinya, saat harganya naik, harganya pasti akan naik banyak. "Dali," kata Tang Muxin genit. "Kenapa kamu tidak membelinya?" Paman Tang Lang bilang ini bagus, pasti harganya mahal. "Tidak mungkin." Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Aku orang yang boros, buat apa aku membeli sesuatu yang bisa menghasilkan uang? Aku bisa mati karena berbicara denganmu." Tang Long hampir ingin menggigit orang ini sampai mati. "Itu logam nuh, bahan yang bagus untuk baju besi, harganya 3.500, tetapi nilai sebenarnya setidaknya 7.500, kamu hanya perlu membelinya, jika berpindah tangan, kamu akan mendapatkan 2 kali lipat biaya." Jika berpindah tangan, harganya bisa 2 kali lipat. Tang Muxin jadi cemas. "Dali, kenapa kamu tidak membelinya saja, bahkan jika kamu tidak menjualnya, itu bisa digunakan untuk membuat sesuatu." "Oh." Hong Dali ragu-ragu dengan enggan. "Kalau begitu, aku akan membelinya." "Ayah, kakiku mati rasa." "Bajingan," Tang Long geram. "Ini dunia virtual. Sepertinya kakimu benar-benar mati rasa." Saat Hong Dali ragu-ragu, seorang pemuda lain yang tampak berusia 15 atau 16 tahun juga melihatnya. Matanya berbinar dan dia bergegas. Dia tidak langsung membeli besi hitam itu. Sebaliknya, dia bertanya tentang sesuatu yang ada di sampingnya. Itu adalah inti berwarna hijau yang berlumuran darah. Pemuda itu bertanya, binatang apa yang memiliki inti ini? Pemuda itu cukup tampan. Dia mengenakan jubah prajurit putih dan memiliki cincin hitam di jarinya. "Hehe, Tuan Muda, Anda memiliki mata yang tajam, inti ini milik binatang tingkat kota. Rubah kayu roh, ini dianggap yang terbaik di antara klasifikasi inti lainnya, kekuatan +4, inti rubah kayu roh lainnya hanya memiliki kekuatan +3. Melihat bahwa dia memiliki pelanggan, pemilik toko memperkenalkan produknya dengan antusias. "Jika Tuan Muda mengincar ini, saya akan menjualnya kepada Anda hanya dengan $700 galaksi, ini adalah inti baru, segar." Pemuda itu mengolesi darah di inti dan menyadari bahwa darahnya belum mengering. Dia mengangguk sedikit dan berkata dengan santai, "Harganya agak mahal, inti tingkat kota biasa harganya antara 300 hingga 350, meskipun lebih kuat, harganya terbatas $500 galaksi, itu harga akhirku." Mulut si penjaga toko berkedut dan dia tertawa. Jelas, dia tidak menyangka pemuda itu akan menawar dengannya. Dia hanya bisa tertawa. 600, itu harga terbaikku, lagi pula, aku hanya berusaha mencari nafkah." "Baiklah."
Akhirnya si pemilik toko menghela napas lega. Pemuda itu membungkuk dan mengambil kepingan logam Noah. Bagaimana dengan ini? Kepingan logam ini terlihat cukup menarik. 3.500, aku akan mengambilnya jika kamu setuju dengan harganya. Si penjaga toko melihat kedua barang di tangan pemuda itu dan berpikir sejenak. Lalu, dia berkata, "Oke, deal." Mendengar itu, pemuda itu mengeluarkan kartu banknya dari Galaxy Sinibank. Mari kita selesaikan. Setelah tagihan dilunasi, pemuda itu menyeringai dan pergi membawa belanjaannya. Bajingan, aku akan menghajarmu sampai mati, dasar anak boros, barang bagus seperti itu direbut orang lain ah. Tang Long benar-benar pingsan saat melihat pemuda itu pergi. Dia melompat dan menggigit bahu Hong Dali. Aku benar-benar ingin menggigitmu sampai mati, kesempatan yang bagus, apa kau mengerti cara menghasilkan uang? Ini. Tang Muxin tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Ini benar-benar, beberapa ribu dolar galaksi melayang dari tangan mereka. Saya hanya tahu cara menghabiskan uang. Hong Dali tertawa. Ia berjalan ke meja kasir toko dan terkekeh. Coba saya lihat barang bagus apa saja yang mereka punya. Seolah-olah mereka masih punya barang bagus. Tang Long sangat marah sehingga dia tidak ingin berbicara dengannya. Terserah kamu, beli apapun yang kamu mau. Iya, Tuan Muda, Anda tampak seperti tamu terhormat. Ada pelanggan lain di sana, pemilik toko itu menyambut dengan tergesa-gesa. Barang-barang di sini adalah benda-benda kecil, barang-barang berharga yang murah, apa ada yang menarik perhatian Anda? Lumayan. Hong Dali melihat beberapa barang di konter, puas. Ini memang toko kecil. Tidak banyak barang di konter, yang lebih mahal harganya sekitar 3.500, yang lebih murah harganya 2 hingga 300. Totalnya sekitar 10 barang. Kebanyakan adalah inti atau armor. Di mata Tang Long, semuanya sampah. Ah, temanku bilang barangmu tidak jelek. Hong Dali menyeringai. Berapa harga semuanya? Tang Long tertekan. Aku tidak mengatakannya, aku tidak mengatakan apapun. Iya. Dia ingin membeli semuanya. Penjaga toko itu tercengang. Dia bertanya dengan hati-hati, Tuan Muda, apakah maksud Anda ingin membeli semua barang di toko ini? Ya. Hong Dali mengangguk. Sebutkan harganya. Biar aku hitung. Dia benar-benar akan membeli semuanya. Si penjaga toko dengan cepat menghitung. Karena tidak banyak barang, dia dengan cepat menjawab, harganya 11.800 dolar galaksi. Tuan Muda, Anda sangat jujur, saya akan memberikan diskon, 10.000 sudah cukup. Oh, bulatkan saja. Hong Dali memberikan kartu Bank Galaxy Alliance yang diberikan Deka kepadanya kepada penjaga toko. 15.000, iya. Situasi apa ini? Itu juga berhasil. Si pemilik toko agak terkejut. Ia pernah bertemu orang yang menawar sampai sapi pulang. Namun, ini pertama kalinya ia melihat seseorang membayar lebih dari yang ia sebutkan. Tidak ada alasan untuk tidak menerima sesuatu yang jatuh di pangkuannya. Si penjaga toko segera mengambil kartu bank itu dan menggeseknya. Ia membungkuk dan berkata, Tuan Muda, saya akan mengemas semuanya untuk Anda. Ketika mereka meninggalkan toko kecil itu, Tang Long terkulai. Dia berbaring di bahu Hong Dali sambil menangis. Aku ingin kembali, aku ingin pulang, terlalu memalukan untuk terlihat bersamamu. Bukankah aku sudah membeli semuanya? Hong Dali tertawa. Itu hanya belanja, mengapa kamu begitu tertekan? Aku memintamu untuk membeli besi hitam itu, tidak semua sampah ini. Tang Long sangat marah pada Hong Dali. Mengapa kamu membeli begitu banyak barang yang tidak berguna, tidak ada yang akan menginginkannya bahkan jika kamu memberikannya, mengerti? Saya mengerti. Hong Dali melihat sistem sambil berjalan. Nilai pemborosan saat ini, 20.000 dolar galaksi. Dia berseri-seri karena gembira. Jika saya membeli barang-barang yang berguna, apakah itu disebut pemborosan? Aku akan mati karena marah. Tang Long mengabaikan Hong Dali. Meskipun dia adalah kepala pelayan Ai, Tang Long lebih maju. Dia memiliki emosi, dia takut akan mengalami korsleting karena Hong Dali. Beberapa dari mereka segera berhenti di sebuah sudut. Tang Muxin berkata dengan cemas, Dali, cepat, lihat apa yang kamu beli, aku tidak melihat sebelumnya. Mereka telah membayar tanpa mengetahui apa yang sebenarnya mereka beli, mungkin itu pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi. Oleh karena itu, semua orang mulai membagi hasil jarahannya. Ngomong-ngomong soal itu, Hong Dali membeli total 12 barang. Sebuah baju zirah dengan 2 slot, sebuah topi kulit, sebuah sabuk kulit, sepasang sepatu bot zirah, sebuah batu tak dikenal, sebuah pedang baja, sebuah busur, dan beberapa anak panah. Semuanya adalah barang-barang yang tidak berguna. Ketika mereka selesai mencari, kesimpulannya adalah, tidak ada yang bisa mereka gunakan. Hong Dali menyentuh dagunya.
Baju besi baja ini tidak terlihat terlalu buruk, ukurannya pas untuk Heartbreaker. Lucifer mengambil baju besi baja itu dan segera mengenakannya, sambil tertawa. Benar, Anne, mulai sekarang aku akan menjadi penyihir gelap dengan baju besi, hehe, aku akan menakuti mereka. Memang, orang-orang idiot yang lucu punya teman-teman idiot yang lucu. Seorang penyihir gelap dengan baju besi, siapa sangka. Karena dia sudah mengenakan baju besi baja, dia mengenakan sepatu bot baja dan mengambil pedang baja juga. Lucifer tampak seperti seorang pejuang. Topi kulit ini. Hong Dali menatap Li Nianwei. Kakak Nianwei, bagaimana kalau kamu menjadi bajak laut? Tentu. Terserah apa katamu, Tuan Muda. Li Nianwei mengenakan topi kulit, ikat pinggang kulit, dan sepatu bot kulit. Tidak perlu ruang ganti untuk mengenakan perlengkapan di dunia virtual. Mereka bisa mengenakannya sesuka hati. Saat dia selesai berdandan, Lucifer mengeluarkan darah dari hidungnya. Li Nianwei memiliki bentuk tubuh yang bagus. Bentuk tubuhnya biasanya tersembunyi di balik pakaian yang dikenakannya. Sekarang setelah ia mengenakan topi kulit, ikat pinggang, dan sepatu bot, bentuk tubuhnya terlihat. Bahkan dengan satu mata yang sedikit tertutup, siapapun dapat mengetahui bahwa ia cantik dari bagian bawah wajahnya. Li Nianwei memancarkan pesona misterius. Ia luar biasa. Wah, saudari Nianwei, kau terlihat cantik. Tang Muxin melingkarkan lengannya di lengan Li Nianwei. Bahkan jiwaku hampir terenggut olehmu. Hehe. Tuan Muda memiliki penglihatan yang bagus. Senyum Li Nianwei menarik banyak perhatian. Yang tersisa adalah beberapa barang lain-lain. Hong Dali terus menugaskannya. Sin Sin, pegang busur ini, kau bisa menjadi pemanah elf, hehe, kau akan terlihat bagus. Oke. Tang Muxin meletakkan busur dan anak panah di punggungnya. Tubuhnya cukup ramping. Namun, saat dia meletakkan busur di punggungnya, dan tali busur ditekan ke dadanya, sosoknya terlihat, menyebabkan mimisan Lucifer semakin parah. Dali, apakah aku terlihat bagus? Tang Muxin tertawa dan berbalik. Aku akan menjadi pemanah mulai sekarang. Lumayan, bagus. Hong Dali mengangguk dengan tegas. Ini efek yang kuinginkan. Ketiganya dilengkapi, kecuali Hong Dali. Yang tersisa dari barang-barang yang mereka beli adalah batu yang tidak diketahui. Hong Dali mengambilnya dan mencoba menerapkan keahliannya pada batu itu, pengolahan permata, penanaman, dan peningkatan sihir, tidak dapat dihancurkan. Apa ini? Hong Dali bertanya pada Tang Long, Paman Tang Long, batu apa ini? Aku tidak tahu, jangan bicara padaku. Tang Long masih kesal. Kau membuang kesempatan untuk mendapatkan uang dan memilih untuk menyia-nyiakannya, logikaku, aku perlu diprogram ulang, dasar bajingan, merepotkan sekali memprogram ulang logika, baiklah kalau begitu. Hong Dali mendengus. Kalau begitu, kita offline dulu, mari kita lihat apa yang sedang dilakukan Suster Xiaoyi. Semua orang langsung offline. Sebelum mereka offline, Lucifer menyentuh dagunya dan berpikir, haruskah aku mengutuk Fang Wei yang menyebalkan itu? Baiklah, lupakan saja. Mari kita lihat bagaimana Tuan Muda akan bermain terlebih dahulu. Jika aku mengutuk tanpa berpikir, itu tidak akan ada artinya. Bab 689. Penemuan besar. Setelah mereka meninggalkan dunia virtual, Hong Dali menghela napas lega, senang rasanya menghabiskan $20.000 galaksi. Masih ada cukup waktu untuk menyelesaikan misi. 180.000 lagi, aku seharusnya bisa menjaga wajahku yang tampan. Apakah semuanya sudah kembali? Hong Dali mulai menghitung jumlah orang ketika mereka keluar dari ruangan. Tuan Muda, Ling Xiaoyi sudah menunggu di ruang tamu. Dia berdiri begitu melihat Hong Dali. Saya baru saja keluar untuk jalan-jalan dan saya sudah mendapat gambaran kasar tentang harga komoditas. Ceritakan padaku. Hong Dali menarik Li Nianwei untuk duduk dan dengan cekatan berbaring di pahanya. Berikan saja padaku ringkasannya, jangan terlalu spesifik, lagi pula aku tidak akan mengingatnya. Baiklah. Ling Xiaoyi mengangguk sambil tersenyum dan mulai memperkenalkan. Secara umum, harganya tidak jauh berbeda dengan harga di negara surgawi, karena ini adalah pusat aliansi galaksi, maka, tanahnya sedikit lebih mahal di kisaran menengah, rata-rata, harganya sekitar $1.500 galaksi, sebuah pesawat ruang angkasa kecil biasa harganya sekitar $5.000 galaksi, pakaiannya harganya sekitar $200 galaksi untuk satu set, tentu saja, harga untuk aksesori mewah mahal, sedangkan untuk makanan, harganya sedikit lebih mahal, makanan kelas menengah untuk 4 orang harganya sekitar $100 galaksi. Xiaoyi memang pintar. Mulai dari pakaian, makanan, perumahan, dan transportasi. Dengan perkiraan ini, seseorang dapat memahami secara kasar standar hidup. Secara keseluruhan, sebagai planet pusat aliansi galaksi, konsumsinya memang lebih tinggi, bagaimanapun juga, $1 galaksi dapat ditukar dengan 500 budak biasa. Tapi dari segi kuantitas,
itu sama sedikitnya dengan Heavenly State. Hong Dali tampak puas. Kuncinya adalah akan lebih mudah untuk menghitungnya di masa mendatang. Oh, oke, biasa saja. Hong Dali tertawa. Pokoknya, aku hanya butuh pemahaman kasar, aku hanya perlu khawatir tentang pemborosan dan tidak ada yang lain. Baiklah, Tuan Muda. Ling Xiaoyi mengangguk. Saat mereka berbicara, seorang pelayan robot datang dan membungkuk hormat kepada Hong Dali. Tuan, saya baru saja menerima pesan, seorang pria bernama Fang Han berkata bahwa dia ingin makan malam dengan Anda, apakah Anda akan menerima undangannya? Iya. Fang Han cukup tulus. Undangannya datang begitu cepat. Baiklah, beritahu dia kalau aku ada waktu malam ini, aku bisa datang kapan saja. Dia baru saja tiba dan tidak ada hal penting yang perlu dia lakukan. Dia punya banyak waktu. Baik, Tuan, saya akan segera mengirimkan pesan Anda. Robot itu segera pergi. Di Galaxy Alliance Center ini, setiap keluarga memiliki pembantu robot seperti ini. Robot pelayan seperti itu berbeda dari pelayan AI canggih seperti Tang Long. Robot itu mengurus hal-hal sepele di sekitar rumah. Misalnya, mengingatkan tuannya untuk bangun kerja, menerima undangan, atau bisa mengatur agar pesawat antariksa itu mengirim tuannya pulang setelah tuannya pergi minum. Saat itu baru pukul 4 sore. Masih pagi. Hong Dali berpikir sejenak dan berkata, jadwalku adalah makan malam, sekarang agak membosankan, coba aku lihat apa yang bisa kulakukan. Dia ingin melihat apakah ada film yang bisa ditonton. Saat dia mengatakan itu, James bergegas keluar ruangan dan berteriak cemas saat melihat Hong Dali. Tuan Muda Dali, aku mendapat penemuan besar, penemuan besar. Penemuan apa? Lihat betapa cemasnya dirimu. Hong Dali bertanya, apa yang kamu temukan? Film tentang pusat aliansi galaksi ini, kata James bersemangat. Penemuan apa saja yang ada pada film? Ada apa? Bicaralah pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Hong Dali bangkit berdiri. Apa yang kamu temukan? Kabar baik, kata James, kami ingin melihat seperti apa film-film di sini. Kan, saya tahu bahwa tidak ada pembajakan film di sini, tidak ada pembajakan sama sekali. Tidak ada pembajakan. Situasi apakah ini? Ah, ini bagus. Hong Dali menatap dengan mata terbelalak. Bagaimana mereka bisa menyingkirkan pembajakan? Pembajakan merupakan masalah yang tidak dapat dikendalikan di negara manapun di bumi. Bahkan di Amerika yang relatif maju, pembajakan tetap ada. Namun dampaknya tidak begitu besar. Oleh karena itu, agak aneh bahwa James dapat menyatakan dengan sangat gembira bahwa tidak ada pembajakan di sini. Begini, kata James, misalnya, di bumi, setelah film berhenti diputar di bioskop, ketika orang-orang ingin menontonnya lagi, mereka akan beralih ke pembajakan, benar, kan? Yah, begitulah. Hong Dali mengangguk. Lalu, di sini beda, kata James dengan gembira, semua pemutaran film di sini menggunakan proyeksi holografik, dan setiap kali pemutaran dikenakan biaya. Sederhananya, siapapun yang ingin menonton film harus membayar, biayanya sekitar $1 galaksi hingga $5 galaksi setiap kali. Anda membayar setiap kali ingin menonton. Yang penting, James sedikit gila ketika sampai pada titik ini. Film apapun akan disimpan secara permanen di basis data dan pemutarannya tersedia di seluruh jaringan galaksi. Itu artinya, jika kami membuat film, kami akan mengenakan biaya setiap kali ada yang ingin menontonnya. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, selama ada yang ingin menontonnya, kami akan terus mendapat untung. Jika tidak adanya pembajakan merupakan berita baik, ini merupakan berita yang lebih baik lagi. Dapat dikenakan biaya seumur hidup, tidak ada pembajakan. Ini terlalu kuat. Misalnya, di bumi, sebuah film baru saja dirilis. 10 juta orang menontonnya dan box office-nya mencapai 400 juta. Kelihatannya banyak, tetapi ketika pemutaran berakhir, hampir tidak ada pemasukan. Tapi di sini berbeda. Sebuah film baru saja dirilis. 10 juta orang menontonnya dan box office mencapai 400 juta. Di permukaan, film itu tampak sama saja, tetapi ternyata ada kelanjutannya. Dengan kata lain, meskipun 10 atau 20 tahun telah berlalu sejak film itu pertama kali diputar, tidak ada unduhan bajakan. Jika seseorang ingin menontonnya, ia harus membayar. Selama periode pemutaran, 400 juta. Ketika orang-orang menontonnya bulan berikutnya, $1 galaksi setiap kali. 1 juta keluarga menontonnya, $1 juta galaksi. 2 bulan kemudian, 1 juta orang menonton, $1 juta galaksi lagi. Banyak yang sedikit menghasilkan banyak. Mungkin tidak banyak dalam jangka pendek, tetapi bagaimana jika 1 tahun kemudian? 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Pendapatan mungkin berlipat ganda. Selain fakta bahwa tidak ada pembajakan. Keuntungan dari film itu akan lebih dari sekadar beberapa juta atau puluhan juta, tetapi ratusan juta atau miliaran. Perbedaannya sangat besar. Oh.
Bahkan Hong Dali pun terkejut. Kalau begitu, membuat film di sini benar-benar menguntungkan. Tetapi, saat sampai pada titik ini, James sedikit murung. Untuk membuat film di sini, diperlukan investasi besar, investasi yang sangat besar. Mereka merekam adegan planet sungguhan yang meledak, planet yang tidak berpenghuni harganya setidaknya $1 juta galaksi, dan itu dilelang. Semua orang tahu membuat film itu menguntungkan, oleh karena itu, planet yang tidak berpenghuni bisa ditawar dari beberapa juta hingga puluhan juta. Itu tidak mudah, planet tidak tersedia untuk dibeli oleh orang kaya. Bagaimanapun, ada dampak yang besar ketika sebuah planet meledak, itu bisa menyebabkan kerusuhan regional di alam semesta. Oleh karena itu, ketika sebuah planet yang tidak berpenghuni akan digunakan untuk membuat film, tim profesional perlu menilainya dan waktu yang dibutuhkan cukup lama. Itu membuatnya lebih berharga. Orang tidak dapat membelinya bahkan jika mereka punya uang. Ada banyak sekali planet di alam semesta. Namun, siapa yang tahu efek berantai seperti apa yang akan terjadi pada planet berpenghuni jika salah satunya meledak? Oleh karena itu, pelelangan planet tak berpenghuni sangat populer. Sebaliknya, tidak ada yang akan membeli planet yang tidak dapat digunakan untuk membuat film, tidak peduli seberapa murahnya. Kalau begitu, Hong Dali berpikir sejenak. Tidak masalah, lagi pula, kita tidak bisa membuat film sekarang, kita bicarakan ini nanti. Sepertinya begitu. James mengangguk dan berkata, aku akan kembali dulu, teknologi yang mereka gunakan untuk syuting di sini jauh lebih maju daripada di bumi, kita perlu belajar lebih banyak dari mereka. Kesenjangan teknologi terlalu besar. Teknologi Hollywood dianggap maju di bumi, tetapi belum cukup di alam semesta. Baiklah, silakan. Hong Dali melambaikan tangannya. Suruh para pelayan robot membeli makanan untuk makan malam, kita akan keluar. Baiklah, Tuan Muda. Sekarang setelah dia memiliki pemahaman umum tentang lingkungan di sini, Hong Dali bersandar di sofa dan menarik napas dalam-dalam. Dia cukup senang. Iya, sepertinya jika aku ingin menyia-nyiakan masa depan, aku hanya perlu membuat film di sini, itu yang terbaik, haha. Membuat film, menghabiskan uang, apakah ada cara yang lebih baik untuk menyia-nyiakannya? Semua orang beristirahat sejenak. Liang dan yang lainnya juga kembali. Tim Hong Dali sudah lengkap. Pada saat itu, pelayan robot mendekat dan berkata, Tuan Muda, orang-orang Fang Han sedang menunggu di luar. Karena mereka sudah sampai di sana, Hong Dali berdiri dan menjentikkan jarinya. Baiklah, ayo pergi. Di luar villa, Fang Han telah mengirim pesawat ruang angkasa perak yang panjangnya sekitar 15 hingga 16 meter untuk menjemput mereka. Pesawat ruang angkasa itu ramping dan sangat indah. Bahannya juga cukup bagus. Mengingat status Fang Han, pesawat ruang angkasa itu tampak mahal. Memang, Ling Xiaoyi berbisik, Tuan Muda, pesawat ruang angkasa ini kelas menengah. Harganya sekitar $100.000 galaksi dan dianggap lumayan. Sebuah pesawat ruang angkasa yang harganya $100.000 galaksi. Fang Han memang tuan muda yang kaya. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Fang Han turun bersama Sueji. Begitu melihat Hong Dali, dia tersenyum dan berkata, haha, saudara Dali, aku di sini, iya, lingkungan di sini terlihat bagus. Hehe, biasa saja, aku baru saja membelinya. Hong Dali mengulurkan tangannya sambil tertawa. Kita akan bertemu lagi secepat ini. Etika dari pihakmu, haha. Fang Han tertawa sambil menjabat tangan Hong Dali. Semuanya, naiklah kita akan pergi ke tempat yang bagus, tidak mudah untuk membuat reservasi. Pada saat itu, Sueji melihat Ling Xiaoyi dan yang lainnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ini adalah Nona yang terhormat, halo. Liang mengangguk dan membungkuk. Kami adalah antek tuan muda, nama saya Liang, ini pertama kalinya kita bertemu. Hehe, kau bahkan membawa antek-antekmu keluar bersamamu. Sueji menganggapnya menarik. Ini cukup istimewa, ayo naik pesawat luar angkasa. Bab 690. Perhatikan perilakumu. Bersikaplah baik. Begitu mereka naik ke pesawat luar angkasa, pesawat itu pun lepas landas. Dalam perjalanan, Fang Han menjelaskan kepada Hong Dali, tempat yang saya pesan adalah restoran berputar brand di puncak Gunung Pantera di kota utama Shenluo. Gunung bersalju Pantera ini tingginya 36.400 meter. Restoran berputar brand dibangun tepat di puncak gunung bersalju. Anda dapat melihat seluruh kota Shenluo saat restoran berputar perlahan. Itu juga salah satu restoran terbaik di sini. Saudara Dali sangat cocok dengan saya. Saya harus membawa Anda ke tempat yang memiliki standar lebih tinggi. Dia mengatakannya dengan santai, tetapi Hong Dali dapat merasakan bahwa Fang Han telah berupaya keras dalam mengatur makanan ini. Restoran berputar di ketinggian 36.400 meter jelas merupakan tempat yang mewah. Hanya orang-orang berpengaruh yang bisa mendapatkan reservasi di tempat seperti ini. Kakak Fang, kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk makanan ini, kata Hong Dali sambil tersenyum. Sebenarnya,
kita bisa pergi kemana saja, aku tidak pilih-pilih soal makanan. Haha, Saudara Dali menolak buku keterampilan bela diri tingkat 1 yang bernilai jutaan. Jika aku mentraktirmu makanan di restoran kecil, itu akan menjadi aib. Fang Han tertawa. Jangan khawatir, itu hanya makanan, itu tidak akan membuatku bangkrut. Pesawat ruang angkasa itu terbang cepat, dan tak lama kemudian, mereka telah memasuki perisai pelindung restoran berputar. Tanpa perisai pelindung, orang-orang biasa tidak akan mampu menahan angin dan suhu. Begitu mereka turun dari pesawat antariksa, mereka disambut oleh seorang peri wanita yang cantik. Rambut panjang berwarna kuning keemasan, telinga lancip, tubuh ramping, dan suara lembut wanita peri itu langsung membuat Hong Dali dan yang lainnya merasa seperti di rumah sendiri. Tidak heran orang-orang selalu mengatakan bahwa kualitas suatu tempat dapat dilihat dari sikap para pelayannya. Bahkan pintu masuk tempat ini sangat cantik, pasti ini adalah tempat yang sangat eksklusif. Hadirin sekalian, apakah Anda sudah punya reservasi? Tanya pelayan elf yang cantik itu. Ya, saya sudah membuat reservasi. Fang Han melangkah maju dan menunjukkan kartu namanya, sambil berkata, saya sudah membuat reservasi di kamar 63.532. Tunggu sebentar. Setelah mengambil kartu nama, wanita itu meminta konsultan robot di sebelahnya untuk memindai kartu tersebut guna memastikan bahwa informasinya benar. Dia langsung tersenyum. Identitas Anda telah diverifikasi, silakan ikut dengan saya. Sebenarnya di sini cukup berbeda dibandingkan dengan di bumi. Saat masuk, Fang Han memberikan perkenalan singkat kepada Hong Dali. Restoran berputar brand ini dibangun di puncak gunung bersalju Pantera. Sederhananya, mereka telah memotong dan meratakan puncak gunung. Restoran ini mencakup area seluas sekitar 5 juta meter persegi dan memiliki total 70.000 kamar pribadi. Kamar yang telah saya pesan, kamar 63.532, adalah salah satu kamar VIP super di tepi luar dan juga salah satu kamar yang lebih baik. Lihat betapa canggih dan mewahnya tempat ini. Luas tanahnya saja sudah 5 juta meter persegi. Sambil mengobrol, semua orang menaiki glider khusus menuju ruang privat 63.532. Saat masuk, Hong Dali dan yang lainnya seperti orang desa yang baru pertama kali mengunjungi kota, semuanya terasa sangat baru bagi mereka. Restoran brand memiliki fasilitas yang sangat mewah. Lantainya terbuat dari marmer dengan kualitas yang tidak diketahui dan sangat memantulkan cahaya. Ada juga robot penyapu khusus di lantai yang membersihkan lantai selama 24 jam sehari. Hong Dali merasa robot itu sangat menarik dan melemparkan selembar kertas kecil. Seketika, sebuah robot terbang mendekat dan menyedot kertas itu. Dali, tidak bisakah kau bersikap tidak memalukan? Tang Muxin hampir tidak bisa menahan keinginan untuk memukul Hong Dali. Jaga perilakumu, bersikaplah baik. Ahahaha. Hong Dali menggaruk kepalanya. Ini terlihat menyenangkan, hehe. Fang Han hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Saat meluncur, Hong Dali dan yang lainnya melihat banyak hal baru. Selain robot penyapu, tanaman di sekitar koridor restoran juga sangat istimewa. Ada berbagai macam tanaman berwarna biru, ungu, hitam, dan banyak warna lainnya. Sebagian besar warna-warna ini jarang terlihat di bumi. Di atas restoran terdapat langit-langit proyeksi holografik. Hong Dali dan yang lainnya mendongak untuk melihat bintang-bintang berkelap-kelip di angkasa. Menurut Fang Han, proyeksi itu adalah planet-planet nyata di alam semesta. Tidak ada perbedaan antara melihat proyeksi dan melihat langsung ke alam semesta. Tak lama kemudian mereka sampai di kamar pribadi 63.532. Suasana di sini unik. Seluruh ruangan pribadi itu berukuran sekitar 60 meter persegi. Satu dindingnya benar-benar transparan dan menghadap keluar. Dari sana, seluruh kota Shenluo bisa terlihat. Mereka tidak bisa memastikan dari bahan apa dinding itu dibuat, tetapi menurut petugas elf, dinding itu terhubung ke peralatan pengawasan di bagian terluar restoran dan memungkinkan orang untuk melihat berbagai hal melalui awan. Jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat menyesuaikan sudutnya sehingga Anda bisa melihat berbagai pemandangan alam yang indah. Hong Dali dengan penasaran menyesuaikan pengaturan dan menekan tombol berlabel awan. Seketika, lingkungan ruangan berubah. Tak lama kemudian, dinding di sekeliling ruangan menghilang di depan mata semua orang dan berubah menjadi awan. Wow, seru Tang Muxin, ini seperti makan sambil duduk di atas awan. Tentu saja, perubahan pemandangan saja tidak cukup untuk menunjukkan kecanggihan restoran ini. Dengan perubahan lingkungan, bahkan kursi dan meja di depan semua orang pun berubah. Dalam sekejap, benda-benda seperti kursi dan perabotan lainnya berubah menjadi awan, sangat lembut dan halus. Ini bagus, kata Hong Dali sambil tersenyum gembira. Kakak Fang Han, ini benar-benar bermutu tinggi, aku belum pernah melihat yang seperti ini, hehe. Haha, Saudara Dali, baguslah asalkan kamu menyukainya. Fang Han tertawa terbahak-bahak.
Aku masih khawatir tempat ini mungkin tidak cukup berkelas untukmu dan aku akan dipermalukan. Mereka sudah mengagumi pemandangannya, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya adalah memesan makanan. Gadis peri itu tersenyum dan bertanya, apa yang ingin kamu makan? Kami memiliki berbagai macam hidangan terlengkap di seluruh kota Shenluo, jika kamu bisa memikirkannya, kami akan dapat membuatnya untukmu. Sudah waktunya memesan. Ini adalah pertama kalinya Hong Dali ke sini dan dia tidak tahu harus memesan apa. Dia bertanya dengan hati-hati, selama aku bisa memikirkannya, kamu sudah memilikinya. Semuanya. Gadis peri itu mengangguk dengan sangat percaya diri. Asalkan kamu bisa menyebutkannya, kami punya. Hong Dali langsung membuat semua orang bingung. Apakah kamu punya akar Platycodon yang diawetkan? Sejujurnya, Tang Muxin benar-benar ingin membunuh Hong Dali dengan satu tendangan. Dia meminta acar akar Platycodon di restoran kelas atas seperti itu. Bisakah dia bersikap sedikit lebih canggih dan tidak terlalu memalukan? Semua orang mencari lubang untuk bersembunyi. Bahkan Lin Yanwei pun merasa malu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menjauh dari Hong Dali. Oh, gadis peri itu juga sangat bingung. Dia sama sekali tidak tahu apa itu harta karun anjing. Wajah gadis muda itu memerah. Aku benar-benar minta maaf, aku tidak tahu jenis hidangan apa yang terbuat dari akar Platycodon yang diawetkan. Oh, Hong Dali masih belum puas. Kamu baru saja mengatakan bahwa selama aku bisa memikirkannya, aku memilikinya. Tang Muxin menutup mulut Hong Dali dengan tangannya. Jika dia diizinkan berbicara lagi, mereka mungkin tidak akan pernah bisa makan. Ah, abaikan saja dia belum banyak menjelajahi dunia. Nah, hidangan spesial apa saja yang kamu punya di sini, bisakah kamu memperkenalkan beberapa? Baiklah. Setelah tontonan dengan akar Platycodon acar Hong Dali, gadis elf itu tidak berani berbicara sembarangan kali ini. Dia mengevaluasi situasinya dan sepertinya orang-orang ini baru saja datang ke kota utama Shenluo dari alam semesta. Hidangan yang terlalu mewah tidak bisa diperkenalkan begitu saja kepada sembarang orang, jadi dia memutuskan untuk memperkenalkan beberapa hidangan yang mudah dipahami sebagai gantinya. Melambaikan tangannya, dia membuka menu proyeksi holografik dan memperkenalkan hidangan satu persatu. Nama hidangan ini disebut kaki naga tanpa tulang, itu dibuat dengan cakar naga darat paling segar di planet Pi dengan daging paling empuk, itu sangat lezat dan tulangnya telah diekstraksi menggunakan metode khusus, saya yakin Anda akan puas dengan rasa hidangan ini. Lihat. Di bumi, kita menyebutnya kaki phoenix tanpa tulang. Sebenarnya, itu hanyalah kaki ayam tanpa tulang. Di alam semesta ini, semuanya langsung berubah. Kaki naga tanpa tulang benar-benar terbuat dari kaki naga. Bukankah itu megah dan mencolok? Bagus sekali. Hong Dali mengangguk puas. Kami akan mengambil ini. Baiklah. Gadis peri itu tersenyum dan bertanya, berapa porsi yang kamu mau? Hong Dali mendasarkan jawabannya pada orang-orang yang hadir. Satu orang per orang. Baiklah, akan segera disajikan. Gadis peri itu meminta pelayan robot di sebelahnya mencatat pesanan dan kemudian melanjutkan memperkenalkan hidangannya. Ini adalah sayap phoenix dalam saus ikan unicorn, terbuat dari ikan unicorn yang ditangkap dari laut mendalam pada kedalaman 3000 meter, hanya kantung darah yang digunakan untuk membuat saus yang kemudian dituangkan pada sayap phoenix merah dari planet bunga, tubuh phoenix merah sekeras besi, hanya daging di dekat sayapnya yang empuk dan rasanya sangat unik. Hong Dali mengangguk. Ya, satu untuk setiap orang. Setelah itu, gadis peri itu memperkenalkan beberapa hidangan lainnya. Kali ini, Hong Dali tahu bahwa ia tidak boleh memesan terlalu banyak. Ia hanya memilih beberapa hidangan yang tampak menarik berdasarkan gambar holografik. Tak lama kemudian, ia selesai. Fang Han tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, Saudara Dali, jelas sekali Anda baru saja tiba di sini, ini semua adalah hidangan kelas menengah yang cukup umum, saya tidak menyangka Anda belum pernah melihatnya sebelumnya. Ah, ya. Hong Dali tidak berusaha menyembunyikan apapun. Ia berkata terus terang, kami baru saja tiba dan semuanya baru dan unik, omong-omong, kami belum pernah makan itu sebelumnya, jadi kami harus mencobanya. Hehe, kamu dari mana, Saudara Dali? Gadis peri itu pergi untuk memproses pesanan mereka dan Fang Han mulai mengobrol dengan Hong Dali. Apakah kamu dari Bima Sakti Timur? Sebelumnya, Fang Wei mengatakan bahwa Hong Dali bukan dari planet biru super, jadi Fang Han juga sangat penasaran. Mungkinkah dia dari planet baru? Ya, benar, kata Hong Dali sambil menyeringai dan mengangguk. Itu adalah planet terpencil yang disebut bumi. Oh, jadi begitu, Fang Han menyentuh dagunya. Ia memikirkannya sejenak, lalu berkata, Saudara Dali, ada sesuatu yang menurutku harus kukatakan kepadamu sesegera mungkin jika terjadi masalah. Apa itu? Kedengarannya serius sekali. Baiklah, ada apa? Hong Dali mengangguk. Singkatnya,
Ada dua hal yang harus dilakukan Saudara Dali sesegera mungkin. Fang Han berkata dengan sungguh-sungguh, pertama, bergabunglah dengan aliansi galaksi sesegera mungkin dan dapatkan kewarganegaraan resmi aliansi galaksi. Ini sangat penting untuk menghindari diperlakukan sebagai orang yang tidak terdaftar jika Anda menghadapi masalah di masa mendatang. Kedua, daftarkan planet Anda di pusat aliansi galaksi sesegera mungkin. Ini membutuhkan 3 juta koin galaksi. Jika bumi tidak terdaftar di pusat aliansi galaksi, bumi mungkin akan dijajah jika bajak laut antar bintang menemukannya. Jika Anda tidak terdaftar, aliansi galaksi tidak akan dapat mengirim pasukan untuk membantu Anda. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.